kalau Petrus tidak sampai di Roma dan memberitakan Kristus, tai koi. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya Petrus? Tidak, di mana dalilnya Petrus? Di mana dalilnya Petrus mengajarkan Kristen? Di atas batu karang ini aku Ini akan tidak menyebut mendirikan pada jemaatku. Kristen, Bang. Ini tidak menyebut Kristen. Ini tidak menyebut pada Kristen. Tidak, saya tanya. Saya yang saya tanyakan adalah Yesus. Yesus itu cuma mengenal 12 murid. Kristen ini munculnya kapan? Saya tanya kepada Anda, Kristen ini munculnya kapan? Nggak ketemu, jaraknya nggak ketemu. Inilah kaum yang dogma doktrin. Petrus ini sampai Tidak, saya tanya sejak kapan munculnya Kristen, Bang? Sejak kapan? Lanjut. Sebenarnya kalau kau mengerti, Kristen itu sejak orang mengikut Yesus itu udah Kristen. Tidak ada dalilnya yang dikatakan murid Kristen. Datanya itu di mana? Datanya di mana? Ada tuh di sinagog. Itu yang pertama. Kristen itu sejak kapan munculnya? Kau cek dulu Petrus itu meninggal di mana? Coba kau cek. Saya tanya, bukan persoalan meninggalnya. Walaupun dia meninggal di Roma, jangan sampai dia tidak mengajarkan Kristen. Dan dia menjadi uskup pertama di Roma. Saya kasih tanya, mana datanya bahwa Petrus itu mengajarkan Kristen? Kalau tidak tahu itu diam. Tidak tahu itu diam. Kamu yang sembarang ngomong. Sebentar ya Bang. Sabar. Ampi, diam dulu kok Ampi. Diam dulu kok Ampi. Di Matius 10, diam kau. Di Matius 10 nomor 5 aja. Kau punya otak setengah. Aku pakai data. Kau punya otak setengah, jadi jangan masih bicara mending dengan aku otak saya. setengah, kamu nggak punya otak. Aku yang pakai data. Islam itu otaknya setengah, jadi jangan bicara dengan saya. Saya mau bicara dengan Oke, sudah. Jadi Kristen ini ya pertama di dalam Bible Kristen ini tidak disebut juga tidak menyebutkan bahwa murid-muridnya disebut Kristen. Yang disebutkan Kristen itu adalah murid-muridnya Paulus. Itu seperti itu. Sekarang jelas di Kisah Para Rasul ya, di Kisah Para Rasul. Itu datanya, tapi kalian bantah memaksakan. Ya terserah. Sekarang kita kembali ke tema saja teman-teman. Kita kembali ke tema. Apakah Yesus ini Tuhan yang benar ataukah Tuhan jadi-jadian atau Tuhan plastik yang dijadikan Tuhan? Gitu. Deal dulu tadi. Udah deal. Dia sih nggak kenal kalian. Kalau deal, mana datanya? Mana datanya Yesus sendiri mendirikan mana datanya Yesus itu mengenal menyebut kata Kristen? Di mana datanya? Sendiri memberi legitimasi. Saya tanya, di mana sebutannya umatnya Yesus atau murid-murid Yesus disebut Kristen? Di mana? Jawab dulu itu. Datanya, Bang. Yesus sendiri memberikan legitimasi. Saya tanya datanya disebutkan Kristen, Ampi, Oon. Memberitakan nama Kristus. Di mana datanya? Di mana datanya? Jangan cuma asumsi. Ampi, bahkan di Matius 10 nomor 5 aja ke kota Samaria aja nggak boleh, apalagi ke bangsa lain. Singa, pakai data, pakai data kau singa, tikus, pakai data kau tikus, mau saja singa kau tikus saja kau. Pengikut Yesus itulah yang dikatakan tak selamat, diusir di Matius 7 nomor 15 sampai 23, diusir yang memanggil Tuhan, diusir yang memanggil Yesus Tuhan. Ada, memang diusir yang memanggil Yesus Tuhan, diusir. Kau bacakan, diusir. Daripada kau perempuan Islam disamakan dengan anjing dan Enggak, kau yang kau bagi di buku kau ya kan? Matius, mampus kau. Babi betul. Di Matius 15 nomor 24 sampai 26 apa di dalam yang manggil Yesus Tuhan? Iya. Mending aku kayak otak separa masih ada otak, kalian Kristen tak ada punya otak sama sekali. Otak kalian tinggal dalam laci. Tidak, Nona. Kutanya kamu. Apa? Yang dikatakan apa pertanyaan kamu? Ditolong atau tidak? Ditolong tapi sesuai dengan kemauannya, jadi gugur kan? Diselamat memang ditolong. Iman, Nona. Diam kau. Ya, diam kau. Ya, yang kenapa diam? Tuhan yang Maha Pencipta. Tuhan Maha Pencipta, beriman atau tidak beriman tetap ditolong. Tahu kau? Nanti di akhir baru kau nggak diselamatkan. Itu yang nggak dikenal oleh Allahnya.
Islam. Matius Yang nggak 7, dikenal Matius oleh 7 nomor nabinya. 21 sampai 23 Islam. yang manggil Yesus Tuhan Mana diusir, buktinya? apa diselamatkan? Diusir, kok baca? Mana Baca itu, buktinya? Matius 7. Orang Matius Islam 7 nomor itu 21 sampai nomor 23. Punya Allah. Kau dulu kau baca, kau diusir kau. Nggak selamatkan kau, diusir kau nanti di akhir. Mampus lu singa Apa lo. Yesus sama kau? Kau baca itu Matius 7 nomor 2. Sebentar dulu, sabar dulu teman-teman, sabar dulu Bacakan teman-teman. sama kamu, bacakan. Sabar dulu Bang Jantan. Ah, kau ini jantan tidak dapat betina kau ini. Ya, Bang Tikus ini tikus. Aladin, selamat pagi Bang. Halo Aladin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti masuk lagi. Ya, Yans Dewa. Ya, assalamualaikum Bang. Kabur kau kan. Kabur kau singa. Islam 2 ya. Tikus. Bukan singa kau, tikus kau. Matius 25. Apa Matius 25? Siapa yang ngomong? Ya, Bang Alex share. Oh ini Bang, Selamat. Islam ini. Oh, Islam. Islam Alex. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Ya, aku nih 310 mata memandang, nggak ada yang Kristen kah? Tolonglah naik yang Kristen lah, jangan Islam yang naik ya. aku turun aja ya. Iya bang. Oh iya, terima kasih Bang, udah naik Bang. Terima kasih banyak. Nanti kalau ada Oke. yang kosong nanti aku naik lah ya. Iya, oke. Iya bang. Iya, Kesempatan iya. Oten Makasih, dulu. Bang. Biar Iya. biar kalau buntu biar tambah buntu otaknya Oten itu. Iya. Orang nggak punya otak kok Bang, mana baca bilang begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi Otaknya nggak ada Nggak kok. punya otak dang. Ya nggak tahu Iya, nggak kalau punya gitu. otak itu. Iya. Iya bang. Nggak tahu, udah jelas kok mengatakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman dibantu Kristen ya? tap-tap layarnya teman-teman biar lebih gampang dibaca ya penonton. Dan jangan lupa di-share, dibagikan teman-teman, sahabat Kenapa semua. ya Oten itu ya? Ya Allah, ditanya malah. Ini Bang Herman apa ini? Islam atau Kristen? Sedikit ya, boleh minta waktu sebentar ya Bang Host ya. Ya, silakan. Oke gini. Saya sapa dulu ya, Bang Herman. Assalamualaikum Bang Herman. Waalaikumsalam. Islam. Iya. Islam. Ada yang mau disampaikan Bang? Masuk bang. Iya, buat teman-teman karena Islam semua ini kita butuh kursi untuk teman-teman Oten ya, sahabatku semua. Iya, saya turunin dulu bang. Iya, oke. Iya, kasih kesempatan buat anu itu. Ada user saya Oke, tidak sama orangnya ya. Karena di dalam Islam itu dia diserupakan. Sementara di dalam Bible itu sendiri kan kekristenan itu Yesus itu disalib, mati dan bangkit. Oke. Berarti maksud abang begini, itu adalah dua sosok yang punya beberapa cerita yang sama ya? Satu sosok tapi beberapa cerita yang sama. Loh kok satu sosok beberapa cerita yang sama gimana? Karena kita kan harus kembali kepada sejarah. Iya maksud saya gini bang. Coba bang abang dengar ya. Ini ada dua ini pertanyaannya. Mana yang abang pilih? Satu sosok ya, ceritanya ada yang berbeda, ya kan? Iya. Atau dua sosok, Iya. tapi punya cerita yang sama gitu loh. Yang mana ini dipilih ini? Saya pilih sebenarnya gini, satu sosok tapi bahkan lebih daripada dua cerita yang berbeda. Karena kan begini, ketika orang bercerita, orang akan menelusuri cerita ini apakah sesuai dengan fakta sejarah. Bangsa yang menyalibkan Yesus itu, kejadiannya pada waktu itu kan ada bangsanya, bangsa Romawi. Mereka juga mencatat siapa yang mereka eksekusi pada waktu itu. Tidak mungkin ibarat kata cerita-cerita liar ini, istilahnya lebih benar daripada sejarah fakta yang sejarah tercatat di bangsa Romawi sendiri. Oke. Waktu Maryam melahirkan Isa, dia ditemani siapa dalam Al-Quran? Loh, kan saya Kristen, saya bukan Islam. Namanya sekali jago.
kasih hadiah. Terus yang mati dia. Dia tahu agamanya tauhid kok. Saya kepikiran nih Bang, Yesus ternyata juga takbir juga ya Bang ya, mengagungkan nama Tuhan ya. Oh tadi nggak, otan-otan nggak sadar ya, ternyata Yesus tuh Allahu Akbar bilang gitu ya dia. Iya, coba Bang Barokah bacakan Yohanes 13:16. Bapak yang mengutus aku, dia lebih besar daripada aku. Allah Bapak menurut Yesus Ya, dalam udah benar dengar. Markus Ayat berapa itu? Nah, Yohanes Yohanes 13:16. 13:16, oke. Ah, Bapak yang mengutus aku, ia lebih besar daripada aku. Bapak di situ siapa? Buka dalam Markus 13 nomor 29. Anjay. Ini Bang Sandi, kan ada tuh Tritunggal, ya kan? Yesus dan Bapa itu satu, ya kan? Nah, itu dianggap Yesus itu nempel dengan Bapa. Seorang Yesus itu adalah Bapa, ya salah lah aku ngomong. Karena pada waktu kita awal kemerdekaan, kan Dwi Tunggal kan Soekarno dan Bung Hatta kan Dwi Tunggal. Apakah kalau Dwi Tunggal itu Soekarno kencing terus Bung Hatta juga kencing kan? Ya enggak. Iya kan? Nah, Soekarno kencing, Bung Hatta makan kan enggak masalah. Tapi Orang-orang lain itu ditolong oleh Allah. Aku penolong atau Roh Kudus. Nah, Roh Kudus tanpa ya tunggal. Jadi itu tunggal itu kan sendiri yang yang Harusnya Kristen ini pemberani loh, nggak perlu sembunyi, nggak perlu lari. Saya jambak ekornya. Nabi yang bernama Mu'az, ya, yang bernama Mu'az bin Jabal. Jadi penyakit yang saat itu tidak bisa apa-apa, kaku tubuhnya, nggak. Itu benar, itu baru Saya benar tidak kata tahu Bung, itu itu laki apa laki-laki rambut perempuan dia panjang. karena dia pakai apa. Kalau memang dia melakukan seperti ini. Tadi katanya dia benar. Nah, ini laki-laki baru memang. benar, Kalau ini baru dia benar. laki-laki ya, kalau benar dia laki-laki. Dia Itu nggak laki-laki tahu yang aku rambut gereja apa panjang, dia. Bung. Nggak tahu Tadi aku katanya gereja apa benar, yang itu ada sudah. melakukan seperti Ini baru benar. Itu Kalau laki-laki yang bajunya rambut itu panjang. memang kayak gitu, ada yang pakai kayak gitu kalau orang menikah. Iya, Ya, katanya itu tadi laki-laki benar. yang rambut Saya panjang. tidak tahu gereja apa yang melakukan laki-laki sama perempuan. Pokoknya di gereja, Kalau mau gereja bajunya mana Kak? Kau cari tahu bajunya situ. itu banyak seperti itu orang menikah pakai Di Indonesia pakai itu nggak ada pakai terjadi di selayar, Indonesia banyak orang karena menikah apa? seperti itu. Banyak. Karena mayoritas Tetapi saya Islam tidak tahu. Siapa tahu nanti ada gereja lain yang tidak yang mengakui seperti ajaran itu. Yesus. Kalau Tidak ada di mengakui ajaran agama Yesus, Islam yang kayak itu gitu dia di masjid, melakukan nggak seperti akan itu. sampai Karena 2 hari, belum yang sempat kita beredar, tidak ada mati yang orang itu. disuruh memberkati Pasti kena manusia gebuk itu. yang satu jenis tidak ada. Tidak ada. Mau satu ngomong jenis. aja sama bapaknya Dilakukan nikah sama seperti laki-laki, itu. pasti kena Ya. ajar itu. Belum akan sempat Tidak ada, terjadi tidak resepsi. ada. Itu pandai-pandai si Mamora ini. Yang tadi mana, gereja mana ini diambil ini. Ayo, Oke, sekarang mana dengan Mamora. Oke, Ibu tahan dulu, Bu. Oke, sekarang
Bang Charles pertanggungjawabkan. Mamora, Silakan, Bang Charles, tunjukkan pertanggungjawabkan, Bang Charles. di negara mana ada seperti itu di gereja. Aduh iya, ini mau dipertanggungjawabkan Bu atas video tadi Bu sama Bang Si Ada Mamora menikah Bu. satu jenis. Waduh, orang tua. Hah? Belum pernah dinikahkan. Biasanya kalau dia dinikahkan itu ditanya Ini dulu, Roh Kudusnya ini kesurupan jenisnya ini. siapa? Ini kejadian Yang kesurupan. salah menikahkan tua yang Opung. salah. Kenapa Opung. dinikahkan anak? Opung waktu mau menikah ngasih KTP Menikah atau itu enggak? kan, menikah itu makanya dinikahkan Opung. bukan disuruh hanya mesra-mesra, bukan. Dikawinkan orang supaya berketurunan. Apa bisa laki-laki sama laki-laki berketurunan? Bisa Tanya dulu di kalian, dalam bisa? Roma 1 nomor 27 kau baca Dari situ. mana Roma keluar 1 nomor namanya? 27. Dari mana keluar Roma namanya? 1 Dari ayat 27. Roma 1 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 ayat 27. Ayat Roma 1 ayat 27. 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 Roma 1 mana ayat itu yang kau cari itu? Ada satu menikah dua jenis. Roma 1 ayat 27. Roma 1 ayat 27. Roma 1 ayat 27. Bentar biar Kalau aku ada baca kayak Pung gitu ya. orang, kenapa kau nggak nikah kau sama laki-laki? Ini nggak boleh, kalau agama kami nggak boleh. Kalau kalian Roma Banyak 1 ayat kali 27. ceritamu, Roma banyak 1 kali ayat ceritamu. 27. Roma Kalau di 1 ayat agamamu 27. ya, 4 istri Roma 1 boleh. ayat 27. Roma 1 12 istri 27. boleh. Nah, yang salah siapa? Yang salah kami apa Nah, kau? ini. Hah? Baca ya Pung Kalau ya. di gereja nggak boleh istri dua, hanya satu. Yang dipersatukan Yesus oleh 5 Tuhan istrinya. tidak Yesus boleh 5 istrinya. diceraikan manusia. Demikianlah Itu. juga suami-suami. Beritahu kau. Dengar dulu. Ini baca. Sudah mau dibacakan. Kayak guguk Opung ini nggak mau diam. Aduh, anak siapa lah kau? Apa kau? Anak siapa lah kau? Siapa lah melahirkan kau seperti ini Demikian kelakuanmu? juga suami-suami meninggalkan kan? persetubuhan yang wajar Kau dengan kelakuanmu istrinya. ini ku tengok udah Mereka makin beleng kau menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan Orang yang kemesuhan si Teres seperti laki-laki kau dengan inilah. laki-laki. Bagaimana Opung ini orang supaya marah, bagaimana orang laki-laki supaya jangan dengan percaya laki-laki, kepada Yesus, dan karena bagaimana itu manusia ini supaya pindah ke diamlah agama dulu kita. kau. Ini laki-laki dengan laki-laki. Sampai mati kau susutkan lehermu itu, bunuh kau sendiri. Takkan Laki-laki berubah dengan kepercayaan laki-laki. Kristen. Biar tahu kau. Laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki Kau dengan balik-balikan laki-laki. ayat itu. Laki-laki dengan Kau on cam Opung, biar lihat Takkan aku dengar. berubah. Tuhan Yesus tidak Laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak Pagi berubah. abang-abangku. Pagi. Namanya itu dengarkan itu Mamoreng. Anak siapa lah kau dulu kau Mamorang. Di situ ada loh laki-laki bersitubuh laki-laki dengan Bang, ini laki-laki. topiknya apa nih Bang? Mohon maaf Bang. Topiknya apa ini Bang? Terserah mau apa. Kau Kristen? Iya Kristen dia Bang. Tuhan Yesus. Terserah kau mau milih apa topiknya. Nah, yang tadi Abang bacakan itu apa topiknya Bang? Di gereja laki-laki dengan laki-laki cipokan. Ada aja Abang. Anu kubuang loh Bung. Sumpah Opung kubuang nanti loh. Ini tua. Ada aja katanya. Orang sudah banyak beredar videonya. Enggak lah Bang, enggak sampai segitunya kali Bangku. Kok nggak sampai segitunya? Iya, enggak. Oke. Datanya ya, saya tunjukkan datanya ya. Apa itu Bang?
Gereja menikahkan laki-laki dengan laki-laki gitu. Oh itu sesat bang, itu udah salah jalan bang. Sudah salah. Kenapa di resmi di pernikahannya di gereja? Jadi begini bang. Jadi saya tanya, kenapa di gereja? Kalau baik, saya akan berkata, saya akan bicara kepada abang nih, ya kan? Yang kau baca tadi Roma itu kan, tahu kau? Tolonglah izinkan saya untuk menjelaskan bang. Di sini Izinkan saya untuk menjelaskan bang. Ya, silakan. Bang Richard. Jadi abang jangan melihat ketika satu gereja itu. Dah, buang dulu ah. Abang jangan melihat di satu gereja itu mengawinkan, mengesahkan lah atau merestukan laki dengan laki kawin terus abang pukul rata semua gereja sama. Jangan bang. Mohon maaf ya bang. Bang, bukan begitu maksudnya Bang Richard, Bang Ongli. Saya jelaskan, bukan begitu. Gimana? Nah, kalau di dalam ajaran agama Islam, dari ujung dunia ke ujung dunia, masjid itu tempat ibadah, tempat suci. Tidak ada perbuatan yang sekecil apapun yang boleh dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia di masjid yang manapun melakukan perbuatan mesum. Kenapa di ajaran kalian beredar itu? Itu bukan terdapat di dalam ajaran kami bang. Itu oknum bang. Kalaupun oknum ya diberantas dong. Kenapa tambah banyak? Ya, gereja pula tempat suci. Begini, Bang Julio, begini saya only saya tanya dulu kau. Iya Bang Richard. Pendeta tahu nggak itu dibenarkan atau tidak? Apa itu Bang? Pernikahan sesama jenis ini, pendeta tahu nggak itu bahwa itu dilarang? Ya tahu Bang. Kenapa dinikahkan di gereja? Kan sudah saya katakan oknum Bang. Oknum apa di gereja nggak tahu berarti gereja? Oknum itu orang satu Bang. Yang hadir banyak manusia beribu. Sabar dulu Bang Julio biar tak tabrakan. Iya, jangan saya diserang gereja Bang. Abang saya kasih penjelasan tapi abang sekarang saya tanya kau Sebentar Bang Richard. Di gereja itu yang mimpin siapa? Pendeta atau tidak? Sebentar Bang Richard, sebentar. Saya bolak-balik saya diundang oleh Bang Abi Kaltim. Saya terima undangannya. Ya, saya bukan langsung aja. Datang saya ke sini bukannya untuk menghujat ataupun menjelek-jelekan yang lain, Bang. Saya nggak mau seperti itu, Bang. Saya tidak menjelekkan. Jadi Bang Richard jangan seperti seakan-akan tuh menekankan saya gitu loh. Jangan, Bang. Loh, saya tidak menekan, saya bertanya apakah seorang pendeta yang menikahkan sesama jenis itu tahu atau enggak? Abangku. Saya tanya pendeta itu loh, pendetanya yang saya tanya. Sudah kan saya jelaskan tadi kepada abang, itu oknum Bang. Oke, kalau itu oknum kau bilang ya saya buka datanya. Jadi abang jangan berpikiran tuh satu oknum ini semua disamakan Bang. Jadi banci yang ada di negara Indonesia ini gimana Bang? Coba abang tanya. Begini Bang, saya tanya sama abang dulu, Bang Richard. Itu banci bisa nggak abang suruh untuk jadi lelaki? Coba saya tanya dulu sama abang. Bukannya Paus Fransiskus sebentar abang, sebentar Bang. Dulu kau, saya mau baca ini. Paus Fransiskus, ini Paus ini pemimpin tinggi. Mohon maaf, izin saya pamit. Ya, pamitlah kau. Lebih baiklah. Paus Fransiskus menyatakan para pastor Katolik dapat memberkati pasangan sesama jenis. Ini adalah perintah dari pemimpin tertinggi. Kepada siapa? Kepada pastor, seluruh pastor Katolik. Bukan oknum lagi. Lari dia. Kesetrum itu. Ini BBC News. Oknum kalau oknum itu. Coba kalau di ajaran agama kita Bang, saya menerangkan Bang Richard. Kalau di ajaran kita ada satu aja oknum, taruhlah oknum yang berlaku kayak gitu di dalam masjid, kalau nggak selesai dia tamat riwayatnya. Atau ditangkap ya berwajib langsung. Iya, nggak akan lama-lama. Begitu ada satu oknum saja melakukan pernikahan sesama jenis, pakai peci, pakai kopiah, terlepas dia agama Islam ataupun bukan, coba dia datang ke masjid berlaku kayak gitu. Kalau nggak selesai, nggak keluar dari masjid itu dia, pasti selesai, tamat riwayatnya. Kalau bukan hukuman masyarakat, hukuman pemerintah. Iya, pasti berlaku itu. Nggak akan sampai viral, nggak akan sampai lama, nggak akan sampai 2 hari. Nggak bisa dikembangbiakan. Baru mau melakukan acara,
ada 1-2 orang yang melihat kejadian itu, pasti selesai nasib orang tuh. 3-tiganya kena bantai. Yang dinikahkan dan yang menikahkan pasti selesai, tamat riwayatnya. Bang Charles, coba tunjukkan lagi yang dari BBC tadi ya Bang Charles. Biar nggak ini. Tolong. Bacain coba biar nggak disangka kita tuh. Nah. Paus Fransiskus menyatakan para pastor Katolik ini satu gereja atau tidak? Atau menyeluruh? Menyeluruh, satu gereja itu. Menyeluruh kan? Dapat memberkati Paus menyatakan. Iya. Terus Bang? Sudah, itu aja, sudah. Paus Fransiskus menyatakan kepada para itu banyak, bukan untuk orang satu seperti oknum, bukan, para Katolik, pastor. Pemberkatan kepada pasangan sesama jenis, sebuah kemajuan berarti bagi orang-orang LGBT yang menganut agama Kristen Katolik Roma. Itu yang ini himbauan. Oke, lanjut. Ya kan? Himbauan kan? Kalau agama kita, agama Islam, ajaran agama Islam, mau itu diedit, mau editan, mau beneran, satu aja beredar video kayak gitu, ataupun ada satu kejadian aja yang kayak gitu, nggak akan sempat beredar, tamat riwayatnya. Saya pastikan itu. Saya pastikan itu. Mau siapapun dia di dunia ini, ketika mengesahkan laki-laki sama laki-laki, apalagi di dalam masjid, selesai tamat riwayatnya, nggak akan 2 hari, nggak. Saya pastikan itu, karena agama kita memang benar-benar melarang gitu loh, menentang. Nah kalau mereka mana masih beredar banyak itu, apa nggak malu mereka melihat seorang pendeta yang katanya panutan, mempunyai jemaat, ya kan? Nah itu yang harus dipahami. Coba kalau anaknya si Pak Mauli tadi, Opung itu tadi, laki-laki mau dinikahkan sama laki-laki, boleh nggak sama dia? Jadi menilai ajaran itu benar atau tidak itu dilihat itu aja udah kelihatan gitu loh. Bicara oknum itu 1-2, ini para pastor pendeta Katolik boleh memberkati pernikahan sesama jenis. Gimana itu? Kalau kita jangankan ustadz, ibaratnya mau orang biasa pun ngomong membolehkan itu aja, membenarkan pernikahan sesama jenis saja pasti kena selesai, tamat riwayatnya. Yang tadi Opung laki-laki itu rambut panjang, oh ini baru benar ternyata. Iya. Nah ini baru benar kata dia. Coba, memang Bang Charles itu mirip sekilas kayak ini, memang kayak perempuan lah. Coba kasih tunjuk lagi. Iya, Opung itu tadi benar ya. Ini benar. Nah ini baru benar. Aku ketawa langsung. Parah nih Opung nih. Ini baru benar kata Opung itu tadi kan. Nah giliran Bang Richard nampilin video itu tadi. Giliran udah selesai videonya dibantah lagi sama dia. Pola lagi. Opung. Aduh. Mana Opung Bang? Udah turun ya?
itu kalau nggak dikasih kesempatan dia ngoceh kayak gitu, Pung itu bisa stroke itu bang, darah tinggi. Makanya nggak apa-apa dia disuruh ngobau sepuas dia. Ya, makasih Bang ya. Izin turun dulu. Makasih semua. Mohon maaf kalau ada kehilapan dan kesalahan dalam berucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi mau cerita itu loh, mau cerita tentang lagi bete di itu memang James kan yang satunya kan. Lalu ketika ada lagi bete, itu keluarlah biblosnya yang bernama Queen James. Tuh ya. Terus pastornya itu pakai lipstik laki-laki. Beneran aku nggak bohong, aku di Kanada sumpah aja, aku nggak bohong ya, aku nggak bohong sumpah. Pakai lipstik laki-laki, terus dia yang khotbah gitu loh. Tapi kan dia kan cowok ya gitu. Terus ada orang Indonesia, orang bukan keturunan, bukannya pribumi ya, maksudnya orang Chinese Indonesia gitu loh. Dia punya pasangan di sini, laki-laki juga. Lalu dinikahkan di sini gitu. Ya, nah waktu itu waktu ada Pride apa nama itu lagi bete nih ya gitu. Kan semua hadis yang mereka pelintir, nah itu yang bingung tuh, soalnya belum pernah dengar hadis ini gitu. Dan memang nggak ada kan waktu itu juga, baru adalah perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, Bang. Itu banyak datanya, Bang. Di Mazmur ya. Berjalan baru juga demikian, Bang. Firman itu. Iya, Bang. Tuhan. Itu kan gini, Bang. Firman itu di zaman itu belum dalam berbentuk manusia, masih dalam bentuk perkataan Bapa langsung. Tapi setelah di zaman Yesus, firman itu Bapa itu menurunkan firman melalui Yesus, melalui proses Yesus lahir sebagai manusia, tapi bukan dari bibit manusia ya. Dia langsung dari Roh Kudus, gitu loh Bang. Supaya dia langsung berinteraksi dengan manusia yang ada di bumi, kan gitu Bang. Rumit kali Bang ya prosesnya Bang ya. Yang buat saya bingung lagi Bang. Kalau dia langsung jadi manusia Bang, hantu jadi-jadian Bang. Makanya kenapa dia melalui proses kelahiran? Ya itu Bang, supaya dia normal sebagai manusia biasa. Kalau dia langsung jadi manusia dewasa tiba-tiba, itu nanti hantu Bang, kan gitu. Justru kalau seandainya dulu begitu Bang, mungkin saya belum mualaf Bang. Kalau seandainya firman menjadi manusia langsung nujul, kayak Mr. Bean ya. Kamu pernah nonton film Mr. Bean ya? Langsung jadi manusia, mungkin saya belum Islam Bang. Tetapi faktanya firman itu berproses Bang. Dia harus dikandung dulu oleh ciptaannya, Bunda Maria 9 bulan, dilahirkan dulu, disusui dulu, jadi tukang kayu, ya, belajar, sekolah dan sebagainya. Ini nggak masuk di akal saya, abangku. Jadi iya, jadi gini Bang, Abang bisa membedakan nggak mana kelahiran manusia normal dengan melalui Bang, ini bapak misalnya punya ayah. Ini kan abangku melebar ke situ Bang. Kalau itu abang bahas, nanti bagaimana Melkisedek gak punya bapak, gak punya ibu, bagaimana Yohanes mamanya udah monopos loh. Artinya nggak ada hubungan antara perempuan dan laki-laki situ Bang. Bagaimana Adam, pencipta Adam dan sebagainya. Jadi abangku jangan melebar ke sana Bang. Nggak ada urusan siapa. Paulus juga. Jadi masih kalah Yesus ya. Melkisedek tidak punya bapak, tidak punya ibu. Jadi nggak usah sana Bang. Artinya gini Bang, saya kembali ke tadi ya. Kalau seandainya dulu firman abang, ikutilah narasi abang, firman menjadi manusia, tapi firman itu langsung jreng jadi manusia. Bukan harus berproses dulu 9 bulan abangku. Disusui dulu, dikandung dulu, dilahirkan, disusui. Ini ada datanya, saya nggak muncul ya.
Bahkan dia jadi tukang kayu dulu, baru di sekolah. Proses lama Bang. Iya, karena di zaman Yahudi itu aturan Yahudi umur 30 tahun baru bisa mengajar Bang. Itu tradisi Yahudi Bang. Jadi memang Yesus itu proses kenapa tidak dituliskan di zaman dia umur berapa? Ya karena yang dicatat itu saat dia mulai mengajar Bang. Gitu, Bang. Bang, ini sangat rumit Bang doktrinnya Bang, sangat rumit sekali Bang. Jadi Abang cernalah. Itu bukan doktrin Bang, itu sejarah Bang, nggak bisa dibantah kalau sejarah Bang. Maksudku Abangku, apa urgensinya Tuhan menjadi manusia? Ya, yang rumit sekali doktrinnya. Menurut saya doktrin. Kenapa? Bang, kalau Bapak itu mengeluarkan perkataan secara kosmik atau apa, itu semua orang tidak bisa merasakan langsung. Tapi dia melalui proses gini aja kita ambil aja tengah-tengahnya. Manusia yang lain. Bro Aldi, kita ambil aja tengah-tengahnya. Ya nggak apa-apa lah kalau Yesus ini adalah firman itu sendiri, nggak apa-apa. Nah ketika Yesus menjadi manusia atau di dalam kandungan Maria, siapakah Tuhan? Itu aja. Ketika Yesus menjadi manusia, siapakah Tuhan? Silakan. Ya. Jadi gini Bang, Tuhan itu kan penyebutannya. Pakai sejarah apa Pak? Terserah Bang, jawabnya pakai sejarah apa? Ketika Yesus menjadi bayi. Pahami pertanyaannya. Ketika Yesus menjadi bayi, siapakah Tuhan? Silakan. Ya Sang Bapa Bang, Sang Bapa, Sang Sumber yang ada di surga. Berarti bukan Yesus. Selesai. Yes. Mantap mah. Mantangoten ini luar biasa loh. Mantangoten ini. Tuhan luar biasa. Gusti apa sama aja Bang. Iya, artinya itu Yesus kan bukan Tuhan, selesai Bang. Enggak ada lagi, apa lagi mau dibahas Bang? Dicatat mana Bang Hadir? Oh dicatat ini. Oh makanya mau catat Bang, karena itu berbau kosmik ya, nggak mau Bang. Iya, saya tanya coba Pak, Abang percaya Yesus Tuhan? Belok kiri, lalu tujuan itu belok kiri. Berada di sebelah bawa kiri. mobil aja dituntun Google. Gimana mau selamat? Belok kiri dulu. Kalau mobil saja dituntun oleh Google. Agak lain ini Kristen ini. Abang, Tuhanmu siapa sih sebenarnya Bang? Nanti kita bahas lagi Bang. Memang kalau saya masuk memang harus begitu. Jadi sepertinya saya jadi nginjil Bang Aldi nih. Bang Aldi follow back saya Bang Aldi ya. Menarik ini. Ya. Semoga dia lagi bawa mobil ya. Otaknya dibukakan ya Bang ya. Kurang-kurangnya makan lemak babi ya Bangku ya. Karena itu ada sejarahnya host ya. Kenapa Yesus memindahkan 2000 iblis itu ke dalam 2000 ekor babi itu berarti ada benang merahnya sehingga babi sebenarnya nggak boleh dimakan. Dan banyak data juga di Bible mengatakan nggak boleh makan babi, bukan hanya di Imamat, di Ulangan ya, di Yesaya dan sebagainya. Jadi memang nggak boleh dimakan Abangku karena lemaknya itu luar biasa Bang. Kabur ya. Itu luar biasa kan. Kalau saya Bangku, simpel aku ini. Karena kalau kita dasarkan data ya, tidak ada satu data pun pengakuan Yesus bahwa dia adalah firman, nggak ada. Itu satu. Tetapi kita nggak mau gontokan dengan mereka, kita ikuti aja. Mau kemana? Mau dibawa kemana hubungan ini? Makanya ketika dia narasikannya oke, nggak masalah, Yesus sang firman, Yesus firman. Ketika Yesus menjadi bayi, kan dia jadi bayi kan? Ketika Yesus ini jadi bayi, siapakah Tuhan? Longo. Dia jawab Bapa. Artinya Yesus bukan Tuhan. Disinilah cara mereka bagaimana cara saya ini bisa menipu lagi. Tapi nggak bisa. Mau lari kemana? Nggak bisa lagi. Dia menipu. Kan ini bayi loh. Diakui bahwa Tuhan jadi bayi ya. Konsekuensinya kau menuhankan bayi. Akan begitu. Oten. Ya lanjut lagi. Mantang Oten, Ustaz Mita. Atau Abang Ayi mau tanya-tanya? Karena Bang Ayi ini Mantang Oten Kristen juga dulu.
Beliau sudah mualaf dari Malaysia. Dibawa di tape-tape layar ya, di tape-tape layarnya, tape-tape layar. Jadi Tuhannya. Sama kemarin. Kata Pak Pendeta kemarin itu, kata pendeta ya, oh saya nggak percaya ini. Ya makanya Pak ganti Tuhan. Pas Tuhan begini. Saya kasih dalil di Ulangan 14:21 dia nggak percaya. Masa Tuhan begini padahal Pak? Wih, gimana sih kau kan pendeta? Kalau kamu nggak percaya masih ragu dengan itu ya makanya ganti Tuhan Pak. Masa 2025 masih menuhankan manusia kan? Jangan ganti Tuhan Pak. Untung tante, ya betul Bang. Tadi Bang Bro Aldi itu lumayan ya diskusi santai diskusinya. Ya teman-teman Kristen di mana tahu saya bisa terguncang lagi. Ada bisa jelaskan nggak ya? Kenapa Tuhan teman-teman Kristen yang mau naik silakan maksud saya. Kasih pencerahan atau kasih data alasan kenapa Tuhan menjadi manusia tapi Tuhan yang mati gitu. Kenapa Tuhan menjadi manusia? Sebelum ada oten saya jelaskannya berdasarkan ilmu bawah dengan ilmu atas. Ya, kenapa Tuhan menjadi manusia? Tuhan ini Pak lagi mengosongkan diri maka dia menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia mengosongkan dompet, akhirnya dikasihkan goreng, gampang. Nggak ada duit untuk beli makanan. Jadi setelah Tuhan ini dulunya berkuasa menjadi manusia, dia mengosongkan diri. Nah, setelah dia menjadi manusia mengosongkan dompet, makanya nggak bisa beli apa-apa. Dia suruh pengikut-pengikutnya untuk menjual baju. Disuruh, yang mengikuti aku ya jual lah bajumu, belilah pedang. Nggak tahu mau diapakan pedang ini. Padahal seharusnya beli baju, beli pedang itu kan tentu ada perlawanan ini. Malah lari semua. Ini aneh nih. Kebanyakan dipelintir-pelintir. Kristen juga Tuhannya Yesus. Berarti ini kalau disandingkan apakah sama atau berbeda? Kalau berbeda berarti dua. Sekarang kita mau uji Tuhan atau sebaliknya Bu Darni yang salah Tuhan. Nah, kan supaya kita tidak salah mendapatkan sebuah kebenaran yang hakiki. Itu batasannya Bu Darni. Jadi paling tidak ada kita bisa diskusikan untuk mendapat referensi pengetahuan kita. Ya silakan Bu Darni dengan angkat tema Yesus Tuhan tidak benar tanda tanya gitu kan. Iya. Itu kan versi dari antikristus yang menolak Yesus adalah Tuhan. Nah, kami umat Kristen surga. Mana datanya? 1 Korintus 5 ayat 10. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Kalau Yesus hanya utusan, kalau Yesus hanya nabi, kalau Yesus hanya hamba, nggak mungkin ada tercatat di dalam buku kitab suci Yesus akan datang untuk menentukan ya di nanti kita buktikannya. Apakah teman-teman Kristen itu bisa dalam berdiskusi ini bisa layaknya menjadi manusia atau kan jadi orang gila? Bahkan terkesan jadi guguk yang menyalak-nyalak. Udah nggak nyambung teriak-teriak lagi. Silakan pakai apa yang mau tanyakan. Edukasi ketuhanan. Coba ada nggak pengertian Tuhan di Quran kira-kira?
Oke. Saya kasih, karena kita dalam diskusi lintas iman ya, saya bawa dalam perspektif literatif gitu ya. Pertama, dalam Quran dikatakan Allah itu satu, Allah itu Tuhan satu, itu konsep tuh. Oke. Nah, yunda kita nobar nah nonton film horor dah. Iya, hobi ada teman gue. Tapi takut ya. Kak Indah mau naik nih Kak Indah. Aku turun Kak Indah. Tiga, jurnal fisik. Tiga, jurnal fisik. Makanya kan saya pernah sampaikan, bukan ulama-ulama biasa yang memantau beliau. Bahkan saya pernah sampaikan Ustadz Abdul Somad juga sudah memantau, Buya Yahya juga sudah memantau, ya. Kemudian ulama-ulama yang lain itu juga sudah memantau. Jadi karena memang awalnya itu adanya pengaduan. Nah setelah kita selidiki dan sebagainya, itu sebetulnya tujuan saya pribadi untuk melihat bagaimana langsung di dunia medsos ini tentang diskusi lintas agama. Tapi ya memang ya kodratullah juga wa qadarullah, takdir Allah. Akhirnya saya juga ujung-ujungnya yang memberikan ilmu, ujung-ujungnya terjun juga di sini. Memang berkontribusi ya Kiai ya. Iya, kan begitu. Iya. Berarti Pak Kiai dulu sama Abdul Somad tuh mantau teman juga kalau ngamsal berarti ya. Iya, kalau memang mau biar saya undang sekarang mau. Jangan Pak Yai, aduh malu. Kemarin juga ketemu Ustadz Adi Hidayat di Bandung, waktu kan teman dekat sama Ustadz Andi Boni, ada Adi Hidayat, teman gak ngomong-ngomong, dia aja takutnya, bukan takut kayak segan, kayak kalau ketemu sama orang yang kayak Pak Yai itu kayak kita ngerasa aduh banyak dosa kayak gitu, jadi minder sendiri Pak Yai. Iya. Sama Bu Yaya ya. Duduk tidak mungkin juga duduk dikatakan berdiri. Begitu juga dengan konsep ketuhanan itu. Ketika dulu kebenarannya, apakah Yesus ini benar-benar Tuhan, ya kan? Ataukah dia hanyalah manusia sebagai utusan, gitu loh. Lanjut. Nggak, maksud saya gini, tolong tunjukkan sama saya satu data di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan, itu aja. Tapi ayat itu sudah menentukan Yesus Tuhan. Dia aku akan datang ke dunia untuk menghakimi, ya. Itu kalau di Kisah Para Rasul dunia loh. Dunia dihakimi, bukan Bani Israel saja. Iya. KPR 7 nomor 35, bukan dia jadi penghakim, tapi Musa, pemimpin dan hakim. Bukan Yesus. Iya, itu beda cerita nanti konteks. Ini untuk akhir zaman loh, akhir zaman. Kalau dia Tuhan, ini untuk akhir zaman juga loh. Bentar Kak Novi, satu-satu dulu Kak Novi. Silakan. Kalau dia Tuhan, dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang satu-satunya Allah, bahwa Yesus Kristus adalah utusan. Ini kenapa dikatakan dia utusan? Karena Yesus ini adalah wujud daripada Yahweh, ya. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud daripada Yahweh itu. Kenapa dia diutus? Karena dia datang merendahkan diri. Ya, dia datang merendahkan diri, mau misi penyelamatan dunia, harus sebagai hamba lah dia turunlah dia. Firman itu telah menjadi manusia. Awalnya Yesus ini bukan manusia biasa. Awalnya Yesus ini adalah Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, ya. Utusan. Karena dia mau datang memisi penebusan untuk dosa itu. Nah itu. Jadi harus menjadi manusia dong dia kan, turun ke bumi. Makanya ada ayat
2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah antikristus. Kami umat Kristen percaya dia manusia turun ke bumi, percaya. Ya, udah itu. Kalau bawa itu Yohanes 1 nomor, Yohanes 1 nomor 1, kita baca dulu Yohanes 1 nomor 12. Kita lompat ke Yohanes 1 nomor 12. Tetapi semua ini diberi kuasa ya, diberi kuasa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Semua orang di sini maknanya ya. Semua orang, Yohanes 1 nomor 13, semua orang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini siapa ini? Yohanes 1 nomor 12 sampai 13. Kita baca ya. Kita baca itu ya. Aku turuti dulu permintaan itu. Yohanes 1 nomor 13. Yohanes 1 nomor 12 sampai 13. Tetapi semua orang, maknanya di sini semua orang diberi kuasa ya. Tetapi semua orang diberi kuasa, tetapi Sebentar semua orang yang menerima. Ngambil Alkitabku dulu jauh. Ya, silakan. Oh ya, diambil dulu. Jadi gini Bang, kalau yang saya simak menurut Bu Darni, Yesus itu adalah Sang Firman itu sendiri, gitu loh. Enggak, ya aku turuti dulu nanti permintaannya, nanti kena isu dia. Jangan dulu diapakan dulu ya. Kalian kalau percaya sama saya, jangan dipotong dulu saudaraku ya. Kalau kalian percaya sama saya, kalau kalian nggak percaya, saya mundurkan diri, gitu aja. Ya lanjut satu-satu dulu nanti silakan. Berganti. Dibaca dulu Yohanes 1 nomor 12, kita lompat ya saudaraku ya. Yohanes 1 nomor 12, Yohanes 1 nomor 12 sampai 13 ya saudaraku ya. Itokku. Gini itokku. Di dalam Yohanes 1 nomor 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Di sini dimaknakan Yohanes 1 nomor 12 sampai 13 itu yang orang-orang yang tidak diperanakan dari darah dari daging, yang tidak dilahirkan dari darah dari daging diberi kuasa ya. Diberikan kuasa. Ini siapa ini? Siapa itu? Udah. Oke. Ini ayat ini menekankan bahwa Yesus memberikan kuasa atau wewenang kepada setiap orang yang menerimanya dan percaya kepadanya. Itu ya. Itu artinya nggak nyambung itu. Gini ya, dengarkan dulu itu kan. Gak usah, kita kan nggak boleh lama-lama. Kita yang singkat-singkatnya aja. Iya, dengarkan itu. Yesus dilahirkan. Ya, Yesus dilahirkan dalam Yohanes 1, 2 Yohanes 1 bukan 2 ya. 1 Yohanes 5 nomor 6, 1 Yohanes 5 nomor 6 Yesus dilahirkan. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus ya kan. Di sini Yohanes 1 nomor 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani. Maknanya di sini dia tidak dilahirkan. Orang-orang ini tidak dilahirkan. Ada 5 orang di sini. Ada 6 orang di sini yang tidak dilahirkan, yang tanpa keinginan seorang laki-laki, tapi melainkan kehendak Allah. Maknanya di sini Yohanes 1 nomor 13 ini. Ini siapa ini? Oke. Itu Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 itu menjelaskan bahwa orang yang menerima dan percaya kepada Yesus diberi hak istimewa untuk menjadi anak-anak Yahweh melalui kelahiran rohani, bukan dari kelahiran jasmani atau keinginan manusia. Kelahiran Yesus kan bukan keinginan manusia. Gak ada bersetubuh Maria dan Yusuf. Iya, tapi Yesus itu dilahirkan. Sebentar, biar aku terangkan. Yesus itu lahir datangnya dari Roh Kudus, Kalimatullah dan Rohulullah bahasa Arabnya. Ya, Yesus ini berasal dari Kalimatullah dan Rohulullah. Di kalian juga ada ayatnya. Isa itu berasal dari Kalimatullah dan Rohulullah. Begitu dengan Yesus. Sekarang kan kalian pertanyakan Yesus ini lahirnya dari mana? Yesus ini bukan lahir dari keinginan manusia, persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Asumsi kau itu. Dengarkan dulu itu. Kok asumsi? Dengarkan dulu Kan aku asumsi kau itu. Kekristenan.
Iya, dengarkan Kalian dulu, hanya dengarkan dulu bertanya itu. loh. Iya, dengarkan dulu. Dalam Lukas 1 nomor 31 dikatakan malaikat Gabriel, "Hai malaikat Gabriel, hai Bunda Maria, hai Maria, engkau akan mengandung seorang laki-laki. Iya. Berikanlah namanya Yesus Kristus." Terbukti betul. Yesus melahirkan. Yesus Ya. terbukti melahirkan. Di mana datanya? 1 Yohanes 5 nomor 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 nomor 6. Di sini Yohanes 1 nomor 13, orang-orang di sini bisa jamak itu bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa juga 5, bisa juga 2. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah, artinya tidak dilahirkan, bukan pula secara jasmani, bukan pula keinginan seorang laki-laki, tapi melainkan kehendak Allah. Ini Bang, ini di sini ya. Kalau emang ini Yesus, kenapa kok di sini orang-orang sedangkan Yesus satu orang? Di sini orang-orang. Di sini orang-orang bisa 5, ya. Di sini dikatakan Yohanes nomor 12-nya, Yohanes 1 nomor 12-nya, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa, ya. Semua yang 5 orang ini kalau menerimanya diberi kuasa di sini, ya. Dikuasa. Yang 5 orang ini yang orang-orang yang bukan diperanakan, bukan dari daging, bukan pula secara keinginan seorang laki-laki, melainkan kehendak Allah. Ini maknanya dia tidak dilahirkan. Ini siapa ini? Jangan langsung ke Yohanes 14. Kalau ke Yohanes 14, Firman menjadi manusia itu merujuk ke 13. Itu siapa? Ya, Itoko. Ini Yohanes 1 ini kepada Yesus ini, ya. Ini berikutnya ini untuk Yesus. Jadi gak usah bingung. Berikutnya bukan kutu Yesus itu. Makanya dikatakan di dalam bukan khusus Yesus. Yohanes 1 Firman yang telah menjadi manusia. Ya, dengar itu dulu. bukan ke Yesus. Iya, dengar dulu. Iya, kalian yang mengatakan ini bukan ke Yesus, tetapi kami umat-umat Kristen yang mengimani Alkitab ini, kitab suci ini kami pelajari udah umurku 52 tahun, ini untuk Yesus. Kalian kan Kalau itu anti untuk Yesus, dengar dulu. Dengarkan dulu itu. Sebentar, aku yang menjelaskan. Kalian kan Iya. beriman kepada Alkitab. Jadi kalau kalian mengatakan ayat 14 ini bukan ke Yesus, ya terserah kalian. Kita kan diskusi. Kalau ini untuk merujuk ke Yesus itokku, sudah saya bilang tadi kan Yohanes 1 nomor 13, orang-orang artinya tidak dilahirkan, ya. Di sini ada 5 orang, sedangkan Yesus 1 orang, ya. Orang-orang yang bukan diperanakan, artinya tidak dilahirkan dari darah ataupun dari daging, bukan pula keinginan seorang laki-laki, melainkan kehendak Allah atas seizin Allah. Ini siapa ini? Dengar, Aku tulis dulu inilah permintaan jawabannya di ayat 14. Dengar ya, jangan dipotong Iya. dulu ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa itu anak tunggal Bapa? Hanya kepada Yesus, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Itulah Yesus. Sebelum Yohanes ada, tunggu dulu. Sebelum Yohanes ada, Yesus ini sudah ada. Dia adalah wujud daripada Yahweh. Ibrani 1 ayat 3. Nah, sebelum Yesus ada. Makanya kenapa dikatakan Yohanes sebelum aku ada, dia sudah ada? Karena Yesus ini sebelumnya juga sudah bersama dengan firman itu. Dia adalah firman Yahweh. Jadi turun dia ke bumi, itulah wujud Yahweh. Ibrani 1 ayat 3. Kalau kalian menolak, ya terserah kalian. Itu. Udah itu aku. Udah. Dengarkan itokku, dengarkan 1 Yohanes 13 dikatakan di situ, ya. Kalau merujuk ke 14-nya Firman menjadi manusia, okelah Firman menjadi manusia. Pertanyaanku, di sini Yohanes 1 nomor 13, di sini bisa jama orang-orang, ya. Tetapi semua orang di sini maknanya semua diberi kuasa, ya, diberi kuasa. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang
yang diperanakan bukan dari darah, bukan pula dari daging, bukan pula secara keinginan, bukan pula secara jasmani, bukan pula keinginan seorang laki-laki, melainkan kehendak Allah. Maksudnya ini siapa? Kalau ini Yesus, ya, kalau ini Yesus, dengarkan, kalau ini Yesus, saudaraku, kalau ini benar-benar Yesus, Yesus itu kan satu orang. Mana datanya satu orang? 1 Yohanes 5 nomor 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, ya kan? Lukas 1 nomor 31. Hai Maria, engkau akan mengandung seorang laki-laki, berikanlah namanya Yesus Kristus. Pertanyaanku, Yohanes 1 nomor 13 ini siapa? Sudah saya jawab, Yesus. Kenapa itu ngeyel? Kalau Yesus itu, sedangkan Yesus satu orang. Di sini orang-orang itu, maksudnya dia tidak dilahirkan dari darah ataupun tidak dilahirkan Sekarang dari aku tanya itu, menurutmu ini untuk siapa? Mau tahu datanya itu? Oke. Adam. Kalau dari kami pihak Hawa. Kristen, pihak Bentar kami dulu, Kristen Itoku. ini untuk Yesus. Dari kamu siapa Bentar dulu, ini? iya. Menurutmu mana data? Yang pertama Adam, kedua Hawa, Melkisedek. Pertama datanya Adam dan Hawa mana? 1 Kejadian 1 nomor 26. Marilah kita menciptakan manusia segambar dengan serupa dengan kita. Kejadian 1 nomor 26. Marilah kita menciptakan manusia dengan serupa dengan kita. Itu satu. Adam dan Hawa udah dua ya. Ketiga, Yesus Melkisedek. Ibrani 6 nomor 1, Ibrani 7 nomor 1 sampai 3. Ya, dia tidak punya kesilsilan, ya. Dia menjadi anak Allah juga, ya. Melkisedek, ya. Kedua, Yohanes ini mamaknya mandul. Mana datanya? Lukas mandul, ya. Kedua, Ishak. Udah 5. Kedua, Ishak. Udah. Oke. Nah, itu tadi di ayat 13 ini bertanya, ini orang-orang ini siapa? Ini bukan untuk Yesus. Mulai dari ayat pertama aja, dengar ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu telah firman itu bersama-sama dengan Yahweh, dan firman itu adalah Yahweh, ya. Nah, Yesus ini sebelum turun ke bumi, pada mulanya dia apa? Wujud, dia adalah hakikatnya Yahweh, ya. Yesus ini hakikatnya Yahweh loh. Nah, kalau makanya dia Yahweh, maka dikatakan di situ Yohanes 17 nomor 3, kan dikatakan firman itu adalah Yahweh. Kan katanya di sini, firman itu adalah Yahweh. Makanya sekarang, tunggu dulu. Kalau Yesus itu manusia biasa, harusnya dia mati membusuk di bumi, mati membusuk, ya, nggak bangkit-bangkit. Tapi nyatanya dia hidup kembali, naik ke surga, berkuasa di surga. Matius 28 ayat 18. Iya, nomor 1 ayat 18. Pertanyaanku, kalau itu bawa itu, pertanyaanku ini simple. Ini ya, dengarkan ya. Matius 28 nomor 1 sampai 3. Di situ ketika Bunda Maria melihat malaikat dan memakai baju pakai baju putih dan bercahaya, sedangkan malaikat ini roh, ya. Malaikat ini roh. Kenapa kok manusia bisa melihat malaikat? Pertanyaannya di situ. Sedangkan angin tidak bisa dilihat. Malaikat ini sama seperti angin, tidak bisa dilihat, tapi kenapa kok bisa dilihat? Siapakah yang melihat itu? Kenapa jadi lari-lari kita ke sana? Sekarang kita itu kan tadi kan bawa Yesus itu. ini Tuhan. Aku ikuti ngomongan itu. Host, kenapa jadi melebar? Jadi nggak kembali ke laptop? Aku kan ngomongin itu. Kita sekarang membuktikan Yesus ini Tuhan. Aku ikuti di dalam kekristenan. Iya. Aku ikuti loh alurusanmu. Jadi begini Bunda Darni, ya. Saya coba juga masuk sebentar ya. Yes. Apakah Yesus ini lahir dari darah atau air? Nih. Oh, dia lahir dari darah dan daging dong. Datang sebagai manusia turun ke bumi. Apakah, kan melalui Maria. Apakah Yesus ini lahir dari darah dan daging? Ya. Lahir. Ada ayatnya kan? Berarti Matius 1 ayat 18. Saya akui. Berarti di Yohanes 1 nomor 13 ini tidak merujuk kepada Yesus. Karena di Yohanes 1 nomor 13 mengatakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Sementara Yesus
Bu Darni mengatakan bahwa dia lahir dari darah dan daging. Berarti gugur di sini Yesus. Kenapa gugur? Kan datang sebagai manusia dia Yesus. Saya tanya, ini kan di Yohanes 1 nomor 13 dikatakan. Iya. Dengar lu Bu Darni. Yesus ini kan kami percaya 100% manusia, 100% ilahi. Di mana datanya? 100% manusia, 100% ilahi. Itu di mana yang datanya? itu yang kami imani. Kalian Ini kan bukan nggak persoalan Kristen. iman. Ini bukan. Kalian kan kalau- nggak Kristen. Begini, kalian Bu kan Darni. yang mempertanyakan iman Kristen kan. Begini, Kalau Bu kalian Darni. mempertanyakan iman Kristen, harusnya kalian begitu kami jawab, kalian diam. Jangan Begini, lagi Bu. kalian lagi menerangkan. Oke, Nggak begini. mungkin aja. Iya, Nggak oke. bisa bersatu itu. Kalian Oke. Islam, kami Kristen, nggak bersatu. Cuman kalau kalian bertanya, sebentar. Kalau kalian bertanya, kami jawab dong. Udah 4 kali kan dijawab-jawab. Nggak akan ada berhenti-berhentinya ini. Karena kalian selalu menolak. Begini, Orang nggak bukan kalian imani menolak. ini. Oke, begini, bukan menolak. Tapi kalau Anda mengatakan itu iman, itu nggak ada masalah. Tapi persoalannya yang mendasarkan itu iman, yang mendasarkan sebuah kepercayaan itu tidak logis. Contoh, Justru itu kami masih Kristen karena kami percaya bahwasanya Yesus itu, Firman itu telah menjadi manusia, itulah Yesus. Di Yohanes 1 di sini tidak menyebutkan Yesus, Bu Darni. Kenapa enggak? Mulai Di mana dari pertama dari di mana tulisannya, di mana datanya dikatakan Yesus itu adalah Firman? Iya, firman yang telah menjadi manusia ini diajarkan di dalam kekristenan, ya, di dalam kekristenan, organisasi Kristen. Ini kami pelajari, umurku sudah 52 tahun. Ini mengacu kepada Yesus, bukan mengacu kepada Melkisedek, Ishak lah. Siapa kalian bilang tadi? Udah belum. Data lah ngomong Darni, bukan asumsi, bukan iman. Kau yang berkata sini Darni. Ini datanya dari 14. Kalian menolak. Firman gini, itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan Sekarang, ia oke, telah gini. melihat Sebentar, Bang Simon, kemuliaannya, sebentar. yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa anak tunggal Bapa? Oke. Siapa? Saya terima ya. Yesus. Oke, Yesus. Ada rupanya Melkisedek anak tunggal Bapa. Oke, saya tanya untuk membuktikan ya. Firman itu telah menjadi manusia. Ingat Bu, ya ingat Bu. Firman itu telah menjadi manusia. Dia cuma menyebutkan manusia. Saya manusia, Ibu Darni juga manusia. Tidak menyebut Yesus. Diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal. Pertanyaannya, ada yang memberi, ada yang menerima. Siapa yang menerima? Siapa yang memberi? Oke. Siapa yang menerima? Yang menerima anak tunggal yang memberi hakikatnya Yesus. Keadaan sebenarnya Yesus. Yesus ini kan hakikatnya bukan manusia Berarti biasa. Yesus Tunggu dulu, memberi. sebentar. Yesus Sebentar memberi ke dulu. Yesus. Gitu. Berarti Dia Yesus kan memberi turun ke Yesus. bumi. Firman-Nya Yahweh turun ke bumi menjadi daging, menjadi Yesus. Jadi yang memberi siapa? Semua pernyataan yang diucapkan Yesus selagi di bumi ini itu datangnya daripada siapa? Daripada hakikatnya. Saya Telah kusampaikan Iya, kepadanya oke. firman-Mu itu. Oke. Sekarang Jadi saya setiap tanya. ucapan Oke. dari Yesus adalah ucapan daripada Yahweh. Karena aku dan Bapa satu. Oke, Yesus adalah wujud daripada Yahweh. Ibrani Sekarang 1 saya- ayat 3. Sekarang begini, maksud pertanyaan saya begini. Yang memberi siapa? Yang menerima siapa? Yang memberi Yesus, yang menerima Yesus. Begitu Bu Darni. Iya, gini, yang Berarti memberi itu Yesus- hakikatnya. Sudah, Yang memberi lihat, itu teman. hakikatnya loh. Bukan persoalan hakikat di sini. Saya Ya, itulah secara- Trinitas. Makanya kalian kan nggak masuk ke ranah itu. Jadi kalian nggak ngerti. Jadi kalian menyangkalnya. Kalian hanya mengatakan tauhid, tunggal. Sekarang aku juga bisa mengatakan pohon itu batu, tauhid, tidak beranak, tidak tidak beranak dan tidak dilahirkan. Kan bisa saya bilang. Tapi bagaimana caranya kita menyatakan, mengenal keberadaan Yahweh itu? Begitulah Lucu caranya. kau itu, lucu, sumpah lucu. Jadi begini ya. Ini kan yang tidak kalau itu iman Anda, ya itu Ya memang silakan. pastilah iman. Namanya Ya, juga tapi- aku masih Kristen. Oke, tapi keimanan itu tidak logis. Yang tidak logis,
Ya Kok terserah. Yesus Aku lebih nggak memberi- logis lagi kalau aku mempercayai batu itu, pohon itu Tuhanku. Keimanan asumsi itu namanya, Darni. Sekarang kalau aku mengatakan batu itu Tuhanku, Memangnya hanya kau satu, hidup di tauhid. zaman Yesus. Kalian mau percaya Dia kalian dia kepadaku? Tuhan. Batu Pasti katakan pakai tauhid. Gimana, yuk? Umat Islam itu tidak ada dalil mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam itu batu. Bukan, aku maksudku aku. Kan aku Ya, mengatakan Tuhanku, ku sembah batu itu. Ku sembah, datang, aku sujud ke batu itu dan percaya aku batu itu bisa menghapus dosaku. Hanya satu Tuhan. Aku nggak mengatakan Itu ada kalian. dalam Bibelmu, Yesaya 6 nomor 7. Itu ada, batu bisa mengampuni dosa. Ada itu dalam Bibel. Mana coba? Pasti kalian Yesaya- salah lagi. Coba, Bang, buka, Pasti Bang, kalian coba salah dibaca, lagi coba, mengartikannya. Yesaya 6 nomor 7. Oke, Coba kita buka. baca. Iya, batu bara. Bara itu adalah batu. Iya. Buka. Kalian kan nggak beriman Alkitab ini, jadi Iya, kalian buka lah. mengartikannya Yesaya. jadi Iya, pesong, buka. jadi sedeng, Iya. gitu. Iya, buka Jadi lah, nggak buka. sesuai dengan yang kami Iya. pelajari. Beda dengan yang Iya. kalian pelajari, kalian mengobrak-abrik Alkitab. Padahal ini sudah eksis 600 tahun sebelum datangnya abad ke-7. Bisanya belum kalian juga mengobrak. Padahal Allah berkata, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur dan Injil. Tapi kalian dengan seberaninya kalian melawan Tuhan. Kalian obrak-abrik ini Alkitab. Bunda Darni begini Bunda Darni. Kalau kita mengimani kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil itu iya betul. Tapi bukan Bible. Bible itu bukan Injil. Itu pertanyaannya. Mana terus yang mana Injil yang Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Zabur dan Injil mana yang disuruh kalian imani? Tunjukkan. Saya nggak tahu karena pada prinsipnya Berarti kalian Kalau hanya di mulut doang. Dan setahuku kalau Ya. disuruh beriman itu dipelajari, dibaca, pasti ada bukunya. iman itu pengertiannya di Islam begini Pak, begini Kalian kakak. hanya bacot, disuruh beriman, tapi nggak tahu Udah, kalian gini, mana gini, bukunya. dengarkan Kalian dulu, kalau nggak dengarkan. baca Alkitab kami, kalau nggak Dengarkan kalian baca dulu. Alkitab kami, nggak tahu kalian apa isi Jangan isi kejang-kejang Taurat. Mana tahu itoku. kalian? Jangan Conteknya kalian kejang-kejang dari itoku. Alkitab kami. Kalau nggak kalian Jangan baca Alkitab kejang-kejang ini, itoku. nggak akan kalian tahu apa isi Jangan Alkitab ini. kejang-kejang, please, Paling please. Kakak Darni paling gampang belajar Bible ini karena tulisan Indonesia. Ya iya dong, itu Paling hebatnya belajar. Tuhan kami. Itulah ya kan? hebatnya ajaran Kristen. Sehingga ini gampang dimaknai. Tapi lucunya Kakak Darni, lain maksud tulisan di Bible ini, lain Anda yakini. Termute, buka dulu mute-nya. Termute, Kakak Darni, termute. Kau tuh Darni. Makanya kalian jangan mute. Aku orangnya serius, nggak kuliah lihat Iya, nanti. jangan di mute teman-teman, biarkan aja. Dengarkan Kan aku dulu, belum ada itoku. menghujat kan, belum ada Iya, yang menghujat. penting. Bukan Tidak ada menghujat, menghujat ini, tapi kau teman-teman. enggak, tapi kebanyakan ngomong itu. Aku dengarkan dulu, bukakan dulu Yesaya 6 nomor 7 biar kau percaya di sini. Dengarkan ya, Yesaya 6 nomor 7 ku bacakan ya. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihatlah ia telah menyentuh bibirku. Apa dikatakan di situ? Maka keselamatanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini apa ini, batu bara? Sebentar. Oh, bentar ya. Kita nggak bisa ngarang, kita harus tahu apa maksud dan tujuan ayat itu ya. Ya. Yesaya 6 nomor 7 sampai 8, bacalah di situ. Iya. Aku udah hafal semua Bibelmu itu. Iya, baguslah kau hafal. Hanya kau tinggal belum bertobat aja, itu aja. Masih kau di dalam Iya, dan nanti kesesatan. jangan udah coba dulu bahaslah dulu jadi kemana-mana kita, Baik-baik, jadi dengar ya. kemana-mana kita. Ayat 7 ya, ini ya. Yesaya 6 ayat 7 sampai 8 memiliki arti tentang pengampunan dosa melalui penyucian dan kesediaan seorang untuk diutus melayani Tuhan. Dengar dulu. Ayat ini menggambarkan momen ketika seorang serafim menyucikan bibir Yesaya dengan bara api, menandakan bahwa dosa-dosanya telah dihapuskan. Dan setelah itu, Yesaya dengan sukarela menawarkan dirinya untuk menjadi utusan Tuhan. Ayat 7, pembersihan dan pengampunan. Setelah Yesaya mengaku sebagai orang yang najis bibir, seorang serafim menyentuh bibirnya dengan bara api dari mesbah, ya, dari mesbah.
Tindakan ini melambangkan pembersihan dan pengampunan dosa Yesaya. Kesalahan dan dosanya dianggap telah dihapus dan diampuni. Penyucian ini penting agar Yesaya dapat menjadi pelayan firman Allah. Yang mana dibaca itu Bu Darni? Yang mana dibaca itu? Itulah pengertian dari Yesaya. Itu siapa, kata siapa itu Bu Darni? Kata siapa Bukan itu? Kata siapa? bukan Nabi Yesaya ini, kalian tahu apa? Siapa ini? Tidak, Makanya di kitab ada di mana buku itu? Di kalian. kitab Ada di Al-Quran kalian Yesaya, Nabi Yesaya. Enggak ada kan? Makanya tidak. kalian jadi on, enggak ngerti apa-apa. Sabar Bu Darni. Jadi begini. Nabi yang- Yesaya ini Nabi besar Yahweh. Kenapa tidak ada di Al-Quran? Kenapa Nabi tidak besar ada di kitab suci Yahweh. kalian? Kenapa Bukannya enggak tuh ada? Nabi Yesaya itu nabi mana itu? Di Yesaya itu nabi dari Nabi mana? Allah, Nabi Allah. Allah Nabi pencipta di mana dunia. tinggalnya? Di mana tinggalnya? Tinggalnya di mana? Di Israel. Yesaya ketawa bodoh. Masa nggak ada? Kenapa Yesaya kalian itu dibodoh-bodohi? Sebelum Nggak tahu Yesaya kalian, siapa dulu? Nabi Yesaya ini adalah Nabi besar. Sebelum Ya. Yesaya siapa? Sebelum Yesaya siapa? Sebelum Elisa, Yesaya siapa? Elia, Elia, banyak nabi-nabi di belakang lagi. Ini Nabi Yesaya ini nabi besar, 66 kitabnya. Biar kalian tahu. Inilah kebotolannya nggak Kau tahu. yang botol, kau yang botol. Ada rupanya Nabi Yesaya di buku kalian, gak ada kan? Kenapa kalian hilangkan Nabi Yesaya? Sedangkan Allah Dengarkan berkata, dulu itu. berimanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Sedangkan kitab Yesaya ini adalah kitab para nabi. Kenapa kalian tidak ada? Kenapa kalian hilangkan ini? Aduh itu. Kenapa kalian hilangkan Janganlah kau bikin kitab malu Nabi kau Yesaya? itu. Kau orang Batak itu. Aku jadi malu aku nanti. kau Oke, ngomong si sama Hendra orang Batak mau ngomong, kita. silakan. Dengarkan Karena itu begini aku loh, ya. benar loh. Sebentar Bang. Janganlah kalian potong-potong kakak ini ketika ngomong baru Simatupang ini. Apa yang dia tahu, apa yang dia imani, dia Asumsi bagi tahu, toh laikku. Aku ini mantan Kristen laikku asumsi. Aku ini mantan Kristen. Jangan kau dulu. Karena begini, Aku ini pinter apapun yang Bible. dibilang dia- sebentar. Apapun yang dibilang Boru Simatupang ini, pasti kalian akan percaya itu. Karena kalian masih Islam. Kalian Islam, aku Kristen. Data lu. Kalian Kristen itu. Halo Ibu Nopi, saya tantang Anda datanya. Halo. Sebentar. Janganlah kalian terus-terus itu aja nanti yang pembahasan. Makanya Jangan naik. data yang ngomong. Persoalannya begini. Ayah, saya konkret. Si Turut, kalian lawan dulu si Turut. Aku Ya, diam, aku mute. ya, Naikkan si Turut ke room besar. Aku turun. Turut yang ngomong. Jangan dulu Bu Darni. Turun budar mau mana? Jangan turun. Jangan turun dulu. Aku di Jadi sini begini. aku, tapi turunkan ke bawah. Si Turut Iya, naikkan ke sabar teman-teman. Nah, konkret aja daripada kita melebar kemana-mana. Kayak Ibu Darni menyebutkan Yohanes 1 ini tidak menyebutkan Yesus teman-teman ya. Karena kita konkret aja. Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan yang benar, berarti Yesus itu disandarkan sebagai sang Maha lucu Pencipta. kalian lah. Kalian aja nggak Kristen. Kenapa kalian bilang Yohanes 1 ini bukan kepada Yesus? Kalian aja Al-Qur'annya Alkitab. Dengarkan buku dulu kalian. itu aku. Dengarkan itu Mengapa aku. kalian Dengarkan bilang itu di aku. dalam Yohanes 1 ini bukan kepada Yesus? Tidak Kalian menyebutkan tidak Yesus. Alkitab. Tidak menyebutkan Dengarkan Yesus. Yohanes 1. Tidak menyebutkan Yesus. Bang, oke, saya bantah. Oke. Nah, si Trot ini. Saya bantah. Ya. Coba abang lihat Turut, baca ayat naikkan turut ke 18-nya. room besar, naikkan. Kalau naikkan. diam, Dami, diam. konteks, Bang. Kalau itu merujuk ke Yesus, dengarkan dulu ya, dengarkan dulu. Percaya Yesus itu Oke, dilahirkan iya, bukan iya. Bang Trud? Dengarkan dulu, Bang Trud. Yesus itu dilahirkan tidak? Lahirkan. Dilahirkan. Di Yohanes 1 nomor 13 tidak dilahirkan siapa itu? Maksudnya? Yohanes 1 nomor 13 tidak dilahirkan siapa itu? Baca ya toh. Ini Orang-orang yang diperkenankan bukan dari Iya. daging dan darah atau bukan pula dari secara jasmani. Keinginan siapa seorang itu? laki-laki atau melainkan Itu siapa? Maknanya apa itu? Orang-orang yang bukan diperanakan dari daging itu artinya tidak dilahirkan. Tidak dilahirkan dari darah dari daging. Bukan pula secara jasmani. Bukan pula keinginan seorang laki-laki. Tapi kehendak Allah itu siapa? Saya hafal Bibelnya. Itu siapa itu?
Coba baca ayat 18 ya bang, sama 14-nya. Kan malah ke 14, aku menuju ke 13-nya dulu, jangan ke Lucu kau 14, ke ini. 13-nya belum Ayat baca Alkitab itu. di situ juga jawabannya. Aku baca. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itulah Yesus. Udah dari tadi ku bilang itu orang ini ngeyel. Ngeyel orang ini. Bukan ngeyel Bu Darni. Begini teman-teman. Orang ini kejang-kejang. Begini. Kami akan terima di saat bersolanya Yohanes 1 ini kan kesaksian Pak Yohanes, ya kan? Dengar dulu, enggak dulu, Amang, dengar dulu Amang Syahan, dengar dulu. Silai ini tidak, dia hanya mencomot ayat 13 ya, tapi tidak membaca ayat sebelumnya di ayat 12, baca ya. Tetapi kita semua baca. orang yang menerima Iya. Dengarkan dulu kita, Baca oke kita dulu ayat 12 ya, baru ayat Iya, 12, kita baca ayat sebelumnya, Bang. dengarkan. Jangan ajarin aku ya. Aku jangan diajarin ya. Kau belum lahir aku sudah belajar udah ngajari apa Bible. Kau jangan ajari aku ya. Diam dulu kau. Wih, mantap. Iya, dengarkan dikatakan di sini ya. Tetapi semua orang di sini maknanya semua orang diberi kuasa. Dengarkan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Ini siapa? Ini diberi kuasa ya. Tetapi semua orang orang percaya, diberi kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang di sini artinya semua orang yang 5 orang itu, yang 5 orang itu diberi kuasa. Yang menerimanya, yang 5 orang ini diberi kuasa, bukan cuma Yesus ya. Iya. Bukan cuma Yesus diberi kuasa, tapi 5 orang ini juga diberi kuasa. Ini siapa ini orang-orang ini? Yohanes 1 nomor 13 kita ini. orang-orang percaya kepada Yesus bang, kan diberi dengan namanya. Di situ kesalahannya Bang Trud. Coba Anda kaji, kita kaji baik-baik ya. Kalau anda merujuk ke ayat 18-nya, dikatakan begini, Aku malu, aku tutup dulu mukaku ya, aku malu sebagai orang Batak. Begini Bang. Ngapain pula kau tutup mukamu itu? Orang yang bele-bele, gak ngerti kau ayatnya. Bos, itu kan sudah dijawab tadi. Hanya itu saja. Sekarang Persoalannya, oke, saya terima jawabannya. Hanya tidak logis kalau ini disandarkan kepada Yesus. Karena ini begini. Tidak logisnya. Pertama, di Yohanes 1 ini tidak menyebut dia adalah Yesus. Firman itu adalah Yesus. Tidak ada dalil mengatakan firman itu adalah Yesus. Ya kan? Semua yang lahir itu berdasarkan dari firman. Berdasarkan Matius 4 nomor 4. Coba Anda baca itu ya. Ini kan penjelasan tentang firman, ya kan? Nih, dari tadi saya diam aja nih, bisa saya bicarakan. Hari pun nanti itu yang akan kamu bahas itu hanya yang kamu kata. Sekarang saya mau bertanya tentang Al-Quran kalian. Boleh nggak? Malah nanya Al-Quran lagi. Itu dulu dibahas. Kalau Iya nanti sih, udah bisa itu kau aja bahas. gak ngerti, lu nanya Al-Quran lagi. Nah, Bible mah juga ngerti kau. mampu kalau Quran kalian ditanya. Kita baru satu minggu pun, satu minggu ini dibahas. Dia tetap menolak. Begini. Sekarang logis tidak Kakak Darni? Saya terima, tapi yang bukan maksud dan tujuan dalil ini. Dalil ini kan dikatakan di 12-nya. Makan dulu semuanya. Makan. Iya, Bang. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah, ya kan? Yaitu, ya kan? Percaya dalam namanya. Siapa yang menerimanya nih? Yaitu orang-orang yang diperanakan bukan dari dari darah dan daging. Nama yang dimaksud itu siapa? Nama yang dimaksud itu siapa? Ini yang kan mana? Orang-orang itu? Dia 12-nya. Tetapi semua orang yang menerima. Mau tahu siapa orangnya? Mau tahu siapa orangnya? Iya, mau tahu siapa orangnya? Iya, mau tahu siapa orangnya? Namanya siapa? Iya, mau tahu siapa orangnya? Iya, mau tahu siapa orangnya? Siapa? Iya. Pertama Simon. Adam, Hawa. Dengarkan dulu. Pertama Adam, Hawa, Yesus, Dia ke Adam. Ishak, Yohanes, Melkisedek. Ada 6. Botol. Nyambung. Tidak seorang pernah melihat Allah. Itu saking parahnya kalian ya. Kalian karang-karang Kau tak itu baca bukan untuk Yesus. Biblemu. Tak Dengarkan. makanlah kau supaya kuat kau mempelintir Alkitab ini. Dengarkan dulu. Dalam Kejadian 1 pasal 6, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita, yang berkata siapa? Biar kita buktikan kalau itu dari firman.
Kejadian 1 pasal 6, marilah kita menciptakan manusia serupa dengan segambar dengan kita. Itu siapa yang berkata itu? Yang berkata siapa? Bapak lah. Tuhan, marilah kita ciptakan manusia Itu dari serupa firman dengan nggak? gambar kita. Itu dari firman nggak? Dengarkan dulu, saya kasih analogi. Dengarkan dulu ya. Ini misalnya, udah terbentuk jadi manusia. Jadilah kamu manusia, plek, tiba-tiba menjadi manusia. Itu dari firman nggak perkataan itu? Arti firman tahu nggak artinya apa? Perkataan. Ya udah, ketika kenapa? dikatakan plek menjadi manusia, jadi firman nggak? Iya, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Adam itu jadi dari firman nggak? Adam itu? Iya, dari firman Ya dia. udah, sama Yohanes 1:13. Itu nih Yohanes 1:14. Beda. Orang-orang Adam ada rupanya. Adam ada rupanya dicatat. Inilah kebotolan yang makanya kalau belajar sama saya itu Jangan dulu jangan di mute, diam teman-teman. Tenang, Aduh, teman-teman. gimana Nanti. sih kalian ini? Iya, Kok jangan takut di-mute. kalian sama aku? Kok Tidak, saya tidak takut. Makanya takut, lu nyerocos terus. Pening. Karena apa? Karena kalian itu beleng-beleng. Kalian yang benar-benar Alkitab kami. Aduh. Berarti abang ini menganggap bahwa sesuatu yang dijadikan oleh firman itu firman ya bang ya? Suatu Berarti yang abang dijadikan ini dari menganggap firman. Arti firman tahu nggak artinya apa? Arti firman tahu nggak artinya apa? Perkataan. Yahweh. Perkataan. Ketika Allah berkata itu dari firman nggak? Iya. Firman lah yang menciptakan firman. Dari firman. Ketika Yesus ketika Adam menciptakan ketika Elohim menciptakan Adam dari Hawa dan Adam itu dari firman tidak? Iya. Nah, sama seperti Yesus kan? Enggak lah. Yesus beda. Aduh. Yesus beda. Apa bedanya Yesus, Kakak Darni? Apa bedanya Yesus? Apa bedanya? Apa bedanya? Botol manusia kayak gini ya udah makan situ aja lah. Abang bilang Allah tidak punya firman, berarti Allah itu cepat tidak punya firman dong. Berarti Apa dengan bedanya? apa Apa firman itu bedanya, dijadikan? Bang? Dengan apa Firman. firman itu dijadikan bang? Jawab dulu. Apa itu? Kalau semua segala sesuatu dijadikan oleh firman, dari firman, firman itu ciptakan dengan apa? Kalau Allah itu tidak punya firman. Jadi maksudmu firman itu diciptakan dengan apa? Jadi maksudmu firman itu apa? Allah itu ciptaan gitu? Ya. Jawab dulu, nggak usah Kalau manusia. Soalnya abang ini pakai analoginya Kau bahwa itu sesuatu pakai yang akal dijadikan itu dulu. adalah firman. Dengarkan. Kau pakai akal dulu. Kalau kau bilang firman itu diciptakan, sedangkan firman itu perkataan Allah. Jadi kalau bilang ciptaan itu firman Allah, jadi Allah itu ciptaan. Botol kau jadi orang. Berarti firman itu Allah dong. Benar dong sesuai dengan Yohanes pada mulai ayat 1-nya. Pada mulai adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dengarkan dulu. Itu aslinya salah konteks. Salah konteks itu. Salah terjemahan. Kalau kau bisa baca terjemahan konteks aslinya, nggak begitu. Ya. Pada mulanya, dengarkan. Pada mulanya ada yang berfirman. Ya. Pada mulanya, konteks aslinya pada mulanya ada yang berfirman. Yang berfirman adalah Allah, ya. Firman itu menjadi manusia dan Allah itu menciptakan manusia. Firman pada mulanya ada yang berfirman, bukan firman menjadi manusia. Pada mulanya ada yang berfirman. Berarti ini kitabnya ini sudah perubahan ya, bukan anu lagi. Pantasan orang Kristen tersesat di sini menuhankan manusia. Begitu diam dulu, biar saya tanggapi dulu. Kalian nggak menuhankan kalian Muhammad. Kalian nggak menuhankan manusia yang berkuasa daripada menyembah batu, pohon. Di mana kuasanya? Tidak ada yang menuhankan. Aku lebih bangga menyembah Yesus sekarang di surga. Manusia tak bisa berbuat apa-apa. Siapa buktinya? Apa buktinya Yesus di surga, Bu Darni? Batu disembah. Nanti ku buka kejang. Dengarkan itu. Dengar dulu. Bukan kalian ku bilang menyembah batu. Kakak Darni. Daripada menyembah batu, pohon. Bagus menyembah Yesus, penguasa di surga. Bentar gitu. Kakak Darni, Yesus bentar dulu, Khas. Panggil si Juma kalian itu, biar ku balik. Bentar dulu. Biar balik si Juma kalian. Woi, Naikkan sini. sabar dulu, woi. Menghargai saya nggak kalian? Dengarkan dulu. Nanti kubongkar kebohongan Yesus. Kalian kejam-kejam. Hanya aku yang tahu kebohongan Yesus ya. Aku punya data valid kalau ada kebohongan Yesus, ya. Yes, Bang. Cuma aku yang tahu kebohongan Yesus. Jadi jangan berdusta sama aku ya. Karena aku tahu kebohongan Yesus. Ngomong situ lo. Jangan pendapat orang lain ya dari Alkitab. Kasih tahu apa kebusukan Yesus. Yesus saja di surga sekarang. Di surga. Matius 28 ayat 18. Bukan mati membusuk di tanah Yesus.
Bohong itu Yesus di surga, bohong. Tidak ada bukti Yesus di surga. Mana dalilnya? Mana dalilnya? 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga. Yesus terkemuka di dunia dan di akhirat. Oh, haleluya. Terpuji ya Tuhan kami Yesus. Kalian mampus kalian nanti begitu datang dia keluar kalian ke neraka. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Yes. Aku pergi ke sana dan menjadikan tempat bagimu. Tunggu dulu sabar. Yesus ngomong di Matius 5 nomor 30, dia nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nggak bisa dia. Mau bagaimana? Macam mana? Bu, kalau baca itu satu konteks, jangan sepenggal. Jadi Anda keliru. Sekop udah aku baca, satu sekop nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Satu sekop udah aku baca. Begini Bang Trud. Begini Bang Trud. Kau baca tapi kau jadi beleng-beleng, jadi sesat. Begini Bang Trud. Lu yang beleng-beleng. Begini Bang Trud, begini. Kenapa sih bertolak belakang terus dalil dari dalil yang satu ke dalil yang lain? Kau katakan Yesus bertolak, Bang. Begini buktinya. Di saat Yesus kau katakan adalah berkuasa, tapi bukan maha kuasa. Beda itu ya. Maha kuasa dengan berkuasa. Ya kan? Beda. Kalau berkuasa berarti ada yang memberi dia, berarti dia bukan Tuhan yang benar. Masih ada lagi Tuhan yang di atasnya. Karena buktinya Yesus itu berdoa kepada Tuhan langit dan bumi. Ya kan? Itu yang pertama. Terus Yesus juga berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diriku sendiri. Berarti Yesus ini tidak maha kuasa. Berarti gugur dia sebagai Tuhan. Yang dikatakan Tuhan itu teman-teman, itu adalah Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Hidup, tidak mengalami kematian setitik pun. Nah, Yesus itu mengalami kematian, gugur lagi Tuhannya. Yesus tidak maha kuasa, gugur lagi Tuhannya. Yesus tidak maha. Yesus lagi tidak menciptakan langit dan bumi, gugur lagi dia. Coba tunjukkan saya kadari di mana Yesus menciptakan lalat. Ya, saya jawab ya. Diam dulu ya. Kakak yang lain juga diam dulu. Saya Kristen. Ya, gini Kak, kakak-kakak dari seberang yang bukan Kristen. Ketika kalian mempertanyakan apa kuasanya Tuhan Yesus, itu sudah menunjukkan kalau kalian itu tidak tahu Tuhan framing kau tunjukkan datanya. Jangan kau framing, jangan framing. Dengar jangan framing. Gimana sih? Ini jadi rom nanti ribut loh. Disingkat makanya jangan framing. Sabar teman-teman, sabar. Kasih waktu. Jawab aja. 2 menit. Sudah kena peringatan saya ini. Sabar teman. Ya. Jadi gini Kak. Kami itu menyembah Tuhan yang maha kuasa, yang seperti abang host tadi bilang. Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Dengar dulu, jangan dipotong-potong. Itu kalau misalnya potong-potong gini, nanti 600 orang itu bilang kakak ini panik. Makanya data. Data dulu. Di mana tertulis? Makanya saya bilang begini, satu, kami itu menyembah Tuhan yang maha kuasa, tetapi kalian menyembah kitab kalian. Di mana tertulis? Kau Yohanes 9, aku aja lah menentukan Yesus yang maha kuasa. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Mana para nabi? Gak ada ayatnya seperti itu. Di situ aja udah jelas dia penguasa. Mana ada nabi, mana ada utusan menghakimi dunia. Gila kalian ya. Tapi dia diberikan ada kuasa diberikan kepada dari Tuhannya, diberikan untuk menghakimi orang-orang yang suka makan babi. Gitu loh. Orang-orang yang menuhankan dia hakimi. Tapi hak kuasa itu bukan dari dirinya, tapi diberikan. Begitu, Bang. Yang kita mau ingin tahu esensi sebagai Tuhan yang benar. Tidak ada yang memberikan, artinya dari dirinya sendiri, dari dia, sang pemilik kemahaan. Matius 24 ayat 28 sampai sebelum dijadikan. Bising kali kalau memang Kristen gak bisa sesuatu memang. Gini, tunggu. Tadi kan kata orang ini, mana buktinya Yesus penguasa? Kan kalian bilang. Emangnya bisa rupanya para nabi mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi? Di mana datanya? Matius 25 ayat 28 sampai 31. Apa tertulis? Ya kau baca, kau yang bawa. Ayo, baca. Dengar ya. Aduh, kalian bilang mana kuasanya?
Datang Yesus nanti getar lutut kalian itu, getar lutut kalian itu. Kau getar enggak lah, kau yang getar. 25 Matius 25. Al-Quran ya. Matius 25 Aku kenapa? kalau Al-Quran nggak berani ya, nanti digerudu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darman. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, Ibrani 3 nomor 1, Yesus Rasul dan Imam Besar. Matius 21:11, Yesus Nabi. Matius 15:24 TSI, jawab Yesus, Allah yang mengutus aku. Ya. Jadi Allah hakim adil di sini ya. Di Mazmur itu Allah hakim yang adil. Ya udah, Yesus bukan itu hakim. Yesus itu wujudnya. Yesus adalah wujud daripada Yahweh. Ibrani 1 ayat 3. Kalau perlu saya kasih open kamera ya. Allah itu jahat. Allah itu tak Yesus itu milik Allah. Kristus milikmu, tapi Maksudnya Yesus Allah, adalah itulah milik Yesus Allah. yang menghakimi. Ini baca ya, baca ini ya. Mazmur berapa ini? Ini baca ini, Mazmur 7. Bentar ya, Mazmur berapa ini? Nah, Mazmur 7:12. Kau baca. Mazmur 7:12 kau baca. Ya, ini. Allah adalah hakim yang Allah adil. hakim adil ini ya. Dan Allah yang murka Itulah gitu. wujudnya Yesus yang menghakimi. baca Wujudnya ya. Yesus yang menghakimi. Kalian aja yang nggak tahu, makanya kalian sesat. Nggak ada Allah itu berwujud ke dunia. Allah itu jahat, tak kelihatan. Saya bacakan Gimana kamu ya. Allah menghakimi dunia? Gimana? Saya bacakan kamu ya. Diam dulu. Saya bacakan. 2 Tawarik pasal 6 nomor 18. Benarkah Allah hendak bersama manusia, bahkan langit mengatasi langit pun tidak memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan. 1 Raja-Raja pasal 8 nomor 27. Benarkah Allah hendak diam di atas bumi, bahkan langit mengatasi langit tidak memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan. Ya, apalagi Yesaya 46 nomor 5. Aku hendak siapakah engkau menyamai aku sehingga kami sama. Yesaya 46 nomor 9. Akulah Allah sejak purbakala. Akulah Allah, tidak ada yang lain. Akulah Allah, tidak ada seperti aku. Itu TB, TSI, tidak ada yang setara dengan aku. Yesus hanya meminta permohonan. Yesus hanya pengantara. Ya, saya kasih lihat kamu ya. Yesus wujud Yahweh. Itulah ya. Yahweh itu tidak ada artinya, cuma Hua. Yahweh itu bukan proper name, yang proper name Elohim. Makanya sering diganti Yahweh ini menjadi Adonai. Itu harus kau pahami. Terjemahan 1954, Yahweh ini Hua. Dengarlah hai Israel, sesungguhnya Hua Allah kita, Hua itu Esa. Saya kasih terjemahan kamu perbandingan ya, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari perkataannya, dari perintahnya di MD, di TB dari firmannya. Ini baca. Ibrani 11 nomor 2 sampai nomor 3. Kau baca. Ya, baca juga Ibrani 1 siapa yang taat kepada Allah, dialah yang mengasihi Allah. Siapa taat kepada anak Allah, berarti taat kepada anak Bapa. Itu harus kau apa namanya, camkan itu. Ya, karena Yesus mengatakan di sini, Allah yang mengutus aku kepada domba-domba Bani Israel. Tapi di TB disembunyikan kata Allah. Tapi di TSI tidak bisa bohong di sini. Ya, jawab Yesus, Allah mengutus aku hanya mengembalakan domba-domba Bani Israel. Ya, apa maksudnya ini? Ya, dengarlah wahai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu. Esa, baca kau Markus 12:29 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana caranya mendapat kekasih Allah? Apa kata Yesus? Orang yang mengasihi aku mengasihi dia. Bapakku lah yang mengasihi dia.
Tanpa kasih Allah tidak dapat apa-apa Anda ini. Ya, ini Berapa saya menit kasih dia, satu-satu Bos? Anda ya. Lah, Disuruh berkorban taat dia. kepada Allah. Gantian dong. Iya, saya kasih lihat nanti bahwa taat kepada Allah di sini, taat kepada anak, dialah yang mengasihi Allah. Hah? Saya kasih lihat kamu satu-satu ya. Tidak ada setara dengan Allah, yaitu Yeremia 46 nomor 9 di terjemahan TSI ya. Tidak ada sepertiku itu. Ini Yesus mengatakan, ini ya, coba. Tetapi kalian belum mengenal Dia, akulah yang mengenal Dia. Kalau aku mengatakan bahwa aku tidak mengenal Dia, berarti aku sudah menjadi penipu sama seperti kalian. Tetapi aku mengenal Dia dan akan selalu menuruti perintahnya. Hah? Menuruti perkataannya, menuruti firman-Nya. Makanya kalau baca Bible, ambil banyak terjemahan. Jangan TB aja, nggak paham Anda firman itu. BIMK perintah, TSI perkataan. Kalau kalian BMD ajaran. Iya, ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita statement saja, closing, karena saya sudah 3 peringatan ini teman-teman. Ini akan berdampak di akun saya. Nanti kita lanjut lagi. Konkret aja Bu Darni. Kalau memang Yesus closing itu, ya. Closing dari Mas Sebentar, sebentar Bang. Lain Statement kali closing. jangan hanya itu aja Bang. Kita kan sudah jawab. Kalian harus apa yang Anda inginkan itu yang harus kami jawab. Nggak boleh Iya, nggak dua arah. Nah, Ini, di TB, siapa yang diutus Allah, dialah menyampaikan firman Allah. Di BMK, siapa diutus Allah, dialah yang dialah yang menyampaikan perintah Allah. Di TSI, dialah menyampaikan perkataan Allah. Jangan saja terjemahan. Kau tidak paham firman ini. Cukuplah, kami sekarang. Ini ya, saya kasih lihat lagi ya, terjemahan lainnya. Itu beratnya kamu, tidak bisa beli semua Biblemu kitabnya. Karena banyak terjemahan. Firman itu perkataan. Nah, saya kasih lihat lagi ya, pasal yang sama nomor sama. Sebentar. Ya, sama dibacakan Hosea, bacakan ini terjemahan BIMK. Tadi TB firman Allah. Ini BIMK kata-kata Allah. Dibacakan Kenapa dia lagi? Sabar teman-teman, izinkan saya. Jadi begini Bang Hendra ya. Ya sebentar teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mengatakan mau bertanya, tolong tunjukkan dalilnya. Apa yang maksud Anda tanyakan teman-teman ya kan dari Islam. Tapi seperti kami, di saat kami bertanya, kami menyuguhkan dalil, data. Ini dijelaskan seperti ini. Ini maksudnya seperti apa, gitu kan? Jangan cuma pertanyaan yang dipungut di jalanan, katanya begini, itu kita tidak layani. Iya, pakai dalil. Itu kita tidak layani. Artinya Surat Al-Ajab ayat 56. Sebentar, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat. Bayangkan, itu berdoa kalian 5 hari. Salawat. Berselawat itu memuji. Begini Bang, oke. Framing kau. Gini ya, oke. Sebentar teman-teman supaya tidak gaduh. Oke, dengar Bang Hendra. Kasih sayang sebentar lama. Makna salawat dari malaikat. Berdoalah Allah kalian ke Nabi Muhammad. Coba. Kalau kalian tanya seperti itu ada framing kau ten. Kalian bilang tolong. Gimana tadi selawat itu doa? Sabar. Saya jelaskan ya. Makna salawat. Di mana maknanya selawat itu doa? Jawab dulu. Di mana kau dapat? Selawat itu puji-pujian. Puji-pujian, kau puji. Guru juga dipuji. Terpujilah wahai Kenapa engkau, mau mempersulit diri sendiri kata firman ini? Itu puji-pujian. Ini banyak kata firman ini, perkataan perintah. Kenapa si Kristen ini mau repot-repot sendiri? Allah menciptakan itu dari perkataannya, dari firman-Nya. Berantakan. Maksiat apa enggak? Ya betul itu Bang. Nah, di sini ada motifnya, motif maksiatnya itu seperti ini. Siapa tahu kan dia lantaran hal yang berbau maksiat meminta kita menceraikan istri kita, itu nggak bisa juga.
nggak bisa dituruti. Iya, seperti itu Bang tuh kalau sempat itu mau cari menantu yang baru lagi. Ya, atau dia didekati oleh seorang perempuan itu mencuri hati orang tua kita dan orang tua kita mengarahkan itu nggak bisa. Iya, betul. Itu namanya zolim. Iya, betul sekali itu Bang. Nah, kecuali orang tua kita gini, misalkan kita kan ngasih ke orang tua kita uang atau apa, istri kita ini marah-marah. Karena padahal diri kita pun sudah harta orang tua itu. Iya, betul. Dulu boleh nggak bercerita tentang agama sedikit aja? Boleh, silakan Bang. Nah, jadi ada dulu di seorang sahabat daripada Nabi Muhammad SAW, beliau bertanya, ya Rasulullah, kenapa aku punya harta dicuri oleh orang tuaku? Apakah dia berdosa? Apa kata Rasulullah? Jangankan hartamu, dirimu itu aja harta orang tuamu katanya. Nah itu sebagai laki-laki. Tapi kalau perempuan, kalau sudah diserahkan orang tuanya kepada si fulan atau kepada seorang suaminya, maka pada saat ijab kabul itu adalah hak suaminya sampai hari kiamat. Betul itu Bang, betul. Terima kasih Pak, saya mau menyampaikan ini Pak ya. Ya, memang itu sudah dari agama sudah itu Bang. Hampir sama halnya dengan sejarahnya Nabi Ibrahim dengan Ismail itu yang mengorbankan Ismail. Sama Ji. Yang begitu Bang. Weh host, di mute host. Biar kau bicara berteriak ke kiri kanan itu host, tidak bakal terdengar. Abang. Satu pertanyaan bonus buat abang. Abang. Iwalau terlempar, Iwalau. Oh ya, Iwalau. Abang satu pertanyaan bonus buat abang. Mungkin abang bisa jawab atau nanti abang jawab, terserah abang. Abang, kira-kira mana berat bebannya seorang suami atau seorang istri dalam rumah tangga? Berat seorang suami. Karena tugas istri itu cuma menurut, patuh dengan suami yang nggak jolim, itu udah dihadiahkan surga oleh Allah. Tapi kalau laki-laki dia punya tuntutan harus sebagaimana dia menjaga istrinya, keluarganya dan lain-lain. Ya ayyuhalladzina amanu ku ampusakum wa ahlikum nar. Artinya hai orang-orang yang beriman, itu untuk khusus laki-laki tadi. Jagalah keluarga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi memang tugas laki-laki itu sangat berat. Selain menafkahi, lalu ada idhalul surur, artinya menanamkan rasa kebahagiaan di dalam kepada seorang perempuan itu. Itu yang paling berat. Kalau pengorbanannya, Bang, maaf nih, lanjut. Kalau pengorbanannya mana yang lebih besar, pengorbanan laki-laki atau perempuan, suami atau istri? Kalau pengorbanan laki-laki dengan perempuan ya lebih besar pengorbanan seorang perempuan. Ini lagi kebalik lagi. Kenapa jadi pengorbanan seorang perempuan lebih hebat? Pada zaman sahabat dulu pernah Sayyidina Umar itu dimaki-maki oleh istrinya di depan orang banyak. Padahal waktu itu dia khalifah. Khalifah itu artinya seorang presiden loh. Pada saat itu dimaki oleh istrinya. Apa kata Ali? Kata Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar begini. Dia itu yang mencucikan baju saya, yang memelihara anak saya dan diri saya, yang membuatkan makan saya. Jadi wajar aja lah dia seperti itu katanya. Saking hebatnya perempuan. Oh, seperti jawabannya. Kalau kau Adit, mana besar pengorbanan laki-laki atau perempuan, suami atau istri? Iya, jelas besar pengorbanannya istri. Kalau masalah itu yang begituan. Itu sudah ada di dalam agama. Iya. Soalnya pertanyaan itu jawabnya sudah mudah sekali. Betul sekali itu, tapi tapi itu dalam agama. Tapi kalau realita dalam kehidupan sehari-hari, kalau saya tidak ikut-ikutan realita. Saya ikutlah di agama saya karena saya orang Islam, saya harus menuruti. Ya. Harus kita mengikuti juga realita, kita harus mengikuti masa juga. Agama juga ikuti masa. Kalau saya sih lebih besar pengorbanannya laki-laki juga. Kalau mengikuti masa, mengikuti zaman, ya memang kita mengikuti masa, mengikuti zamannya sekarang. Tapi menurut agama, tetap agama yang didulukan. Kenapa Ki Bos Andi? Tidak peduli zaman.
Bagaimana menurut Bunda siapa nih? Bunda Ega. Ya Bunda Ega, Bunda Ega kira-kira mana kita pilih tadi? Pilih Ki suami tak? Pertanyaan pertama. Saya seksi makan tadi jadi tidak terlalu kedengaran. Ya. Di saat ada permasalahan dalam rumah tangga, mana kita pilih? Dikasih pilihan antara orang tua dengan suami. Gimana ya? Sekarang ada suami tak? Masih ada suami tak? Nggak ada. Nggak ada, oke sih. Kira-kira nggak bisa, jangan tanya, stop, jangan tanya, nggak boleh ditanya. Yang ditanya ini ya orang berkeluarga, jangan tanya yang tidak berkeluarga. Tapi mungkin pernah berkeluarga? Pernah berkeluarga? Jelas pernah. Pernah. Ayo jawab, kapan lagi berkeluarga? Sempat sakit hati sama suaminya, nah jawab belak-belakan caranya menjawab. Ada saja ke Gus. Bang, saja dia sudah bertanya. Sempat mau melampiaskan sakit hatinya sama suaminya, nah jawab maki. Iya, kita yang terdapat di sini. Kita yang tidak di sini ketaruh. Dabling kita Bunda. Tidak dilampiaskan di pengadilan. Mana kita pilih Bunda Ega? Jelas sekarang saya pilih merantau aku karena sama merantau aku Kak. Betul sekali. Ya siap Bang. Ya. Oke, makasih banyak Bang. Waktunya sudah mau mampir di Komal. Oh, kita pilih orang tua tak? Iya, karena sekarang kan sudah nyata-nyatanya saya tidak sama. Iya, betul. Tapi kalau misal ada suami kita kira-kira pilih mana, suami atau orang tua? Pilih suami lah. Tergantung juga. Kalau memang dia bisa dipertahankan, tetap kita mengikut sama dia. Kalau memang dia bisa dipertahankan, kalau dia juga bisa pertahankan kita. Ya. Begitu. Terus. Teruskan Bunda. Nggak apa-apa Ji. Lampias kami amarata di sini. Provokator ini betul ini host ini. Sudah ini. Iya leh. Naik sini. Aktivis muda dengan hikmah. Fatma, buka kamera kau Fatma. Kau juga itu Aib, buka kamera juga. Nggak apa-apa, buka saja. Aib. Mana Songkarmu host? Lagi di jalan kali sama Fatma. Lagi di jalan sama Fatma. Coba toko. Lagi di jalan sama Fatma. Sudah sama-sama di jalan. Oh, sama-sama di jalan. Gitu. Itu yang perempuan itu bawa itu berapa itu aktivis muda. Angkat semua itu perempuan itu. Kita berdebat dulu sama perempuan dulu ini. Langsung di sini. Sempat ada pertanyaannya Bunda Ega? Atau Ichan, Fatma? Siapa itu penyanyi host? Biasa. Iya, mantap suaranya itu. Siapa? Saya bertanya tadi. Siapa yang bertanya? Aib kah? Abeksan. Hostnya ya. Tunggu, balas kacet. Lanjut. Abe, cari di Google. Cari di Google. Lanjut chat Kak dulu. Baku chat ada Bang Suma, mau berangkat kayaknya dari Jakarta dia. Oke, siap. Sempat ada pertanyaannya? Fatma, Ikchan, Ega. Boleh usah malu-malu Bunda, santai aja.
Bolehkah aku berikan satu pertanyaan? Ya, silakan. Tapi lebih bagus kalau ongkin toh, supaya silakan Bang Aris. Naik sini lebih enak kalau kita naik daripada dibawa bertanya. Baru juga. Enggak Dari dulu. Apa dong? Baru sudah kamu puru. Ada meruka. Baru sudah kamu puru. Gini, ada satu pertanyaan gue. Apa? Aku lupa Mi bah. Apa yang puang? Bertanya di lupa. Apa dia bilang itu pusing di sampingku kutaruh. Silakan Bang Aris, lanjutkan pertanyaan itu. Bang Gaib itu mau bertanya dan tidak nyambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertanya host? Hostnya ditanya silakan. Kalau hostnya ada jadi pertanyaan kami. Untuk semuanya. Pertanyaan saya nih. Oke, lanjut. Oke. Sebagai seorang suami, selama ini pengorbananmu sama pasanganmu apakah sudah membahagiakan atau belum selama jadi suami? Berarti pertanyaannya untuk laki-laki itu. Nah, untuk laki-laki dia itu. Jawab host. Laki. Ulang. Tidak monitor Kak. Ulang. Kalau saya belum. Saya jawab memang. Kalau saya belum. Sebagai seorang suami, apakah sudah pernah membahagiakan seorang istri atau pasangan kita selama ini? Baik, kalau sebaliknya pun begitu. Yang seorang istri pun apakah pernah memberikan kebahagiaan kepada suami kita? Kalau kebahagiaan hari-hari itu Bang, pasti ada. Tapi yang kebahagiaan untuk ini. Kalau saya menjawab, pribadi saya menjawab ya seperti ini. Kalau terkait masalah kebahagiaan, pernah. Kan pertanyaannya pernah tidak? Kalau jawaban saya pernah. Tapi dalam hal mungkin menurut teman-teman hal yang besar, kebahagiaan yang besar kayak materi apa segala mungkin belum saya penuhi kebahagiaan istriku. Tapi saya berusaha untuk memberikan kebahagiaan itu yang hal besar. Untuk saat ini saya masih memberikan kebahagiaan hal-hal yang terkecil seperti fallback. Itu lihat akunnya Om Paul, cuma satu yang saya follow. Itu salah satu kebahagiaan kecil yang saya berikan kepada istriku. Salah follow katanya, salah fallback katanya. Salah follow. Dua. Ai ketara. Kau. Sudah boleh nakal kau. Nakal betul itu. Jadi cocok. Ada tadi perempuan tadi janda tadi naik. Masalah memberikan kebahagiaan. Ada memang tadi perempuan tadi Napolo. Ada memang. Kuliah tadi. Bang Radit. Kuliah tadi itu. Iya ada. Janda. Ada memang tadi. Iya memang. Ada memang tadi itu perempuan tadi Napolo. Ini kan istilahnya seorang istri kan sudah diserahkan sama kita sebagai tanggung jawab kita kan. Iya. Untuk menjaga dia, untuk ini. Biasanya kan dari pihak suami masih macam-macam, ya kan? Jadi untuk masalah kebahagiaan itu tidak sebatas materi, apa segala macam, apakah itu dari ininya, tergantung dari kitanya, bagaimana kita bisa merawatnya toh. Oh, nice lagi walau. Mana nih? Marontas di negara yang utara. Tidak mungkin seorang istri itu bahagia kalau karena materi, ya kan? Ya, betul. Assalamualaikum Pak. Tapi ada sesuatu yang dia inginkan dari kita sebenarnya. Sebenarnya kalau saya pribadi, abang Aris, abang penasihat, maunya itu kita pertanyaan tadi itu, apakah ini kita sebagai seorang suami sudah memberikan kepuasan atau kenyamanan sama istri, sudah montok atau betul belum itu? Ya. Kalau pernah ya pernah, tapi kalau montoknya belum. Semuanya pernah. Ya, semuanya pernah. Cuma masalah montoknya istilahnya sudah memuaskan atau belum? Masih ada yang ini belum. Ada. Coba tanya bagi pihak perempuan, pasti ada kan?
Ya mau itu apa? Apa mau ditanya? Assalamualaikum Fatma. Lopong. Jangan kau jawab yang lain. Jangan jawab yang lain. Tadi bersih. Tahu dulu dia itu siapa, Nah, baru inilah saya Oten, berbicara dengan panjang dia. lebar. Misalnya Tidak bisa menjawab, tidak punya data, tidak punya fakta, cuman model omong-omong. Begini bang, ketika saya berbicara dengan seseorang yang memakai topeng dan dia tidak mau melepas topengnya itu, dia dari suku lain tetapi dia bilang dia dari suku yang lain, saya tidak mau berbicara dengan orang seperti itu karena Tidak usah membahas personal itu tentang pribadi. Iya. Kita di ranah Berarti sosial, Anda ya, di mengakuinya. ranah publik. Sekarang yang saya tanya dengan kamu, Iya, berarti dasar Anda kamu mengatakan kita di sini diskusi agama tentang Tuhan. Dasar kamu mengatakan Yesus itu Tuhan, dapatnya dari mana? Kata orang banyak, apa kata Bapak Gereja, apa kata Alkitab? Itu yang saya tanya. Bisa jawab nggak kamu? Saya sekarang berbicara dengan Anda. Jadi saya mau Anda buang dulu topengnya Anda itu supaya saya benar-benar bisa tahu arah pembicaraan. Ini Pak Jack. Jadi pendeta mula-mula ini adalah agama Mesias. Oke. Dia pengikut Petrus. Jadi ajaran Petrus ini untuk orang-orang bersunat dan tidak menuhankan Yesus. Dia mendudukan Yesus itu sebagai utusan. Itu Pak. Ya, saya rasa Anda tahu loh ini sekte-sekte di kekristenan ini banyak loh. Nggak bisa dihitung. Iya, makanya saya tanya dulu. Berarti dia orang Yahudi ya? Ya terserahlah kamu mau bilang saya Yahudi apakah terserah. Tetapi sekarang kamu tanya Sama bang nggak boleh nanya begitu. Dia orang Yahudi, nanti dia tanya juga Anda orang Yahudi nggak? Kan sama-sama juga jawabannya. Karena ajaran untuk sunat, untuk apa itu tuh kayak tadi yang Petrus mengembalakan orang. Kamu ini nggak usah mengalihkan pembicaraan, di sini bukan anak kecil. Karena Bang Dalbo di sini nggak ada orang-orang yang memiliki IQ jongkok. Di sini orangnya mengerti, orang berpendidikan semua. Kamu jangan mempermalukan diri kamu. Jawab saja ke inti persoalannya langsung. Dasar kamu menuhankan Yesus itu dari mana? Begini Bang, saya punya data, punya semuanya, saya punya. Sudah, tapi datanya di mana? Iya, begini, saya pengen tahu dulu ini saya berbicara dengan siapa sih? Bukan dulu topengnya Anda itu. Saya pendeta mula-mula dari gereja Nasrani. Ya. Sudah jelas? Ya, sekarang saya mau tes Anda dulu. Anda baca Bible kan? Kok larinya ke Bible? Beda bang, beda Bible dengan Bible dia beda. Iya sama. Perjanjian lama itu sama. Enggak beda bang. Tidak, Bang Dalbo. Perjanjian lama, itu kitab Kejadian gitu itu yang. Iya tapi beda. Jangankan bala-bala ini Pak. Dengan Romualdo saja itu berbeda. Itu beda tafsiran. Hakikat bukan tafsiran, itu beda memang Bang. Kristen ini contoh terjemahan dunia baru. Berbeda juga cetakan lain. Iya. Itu betul nggak? Tapi konteksnya itu sama. Cuma enggak beda Pak. Beda. Kalau terjemahan dunia baru, kok tidak akan dapat Yesus itu utusan Tuhan. Tidak akan dapat itu. Iya, tidak kalau Tuhan ada. Enggak ada, kau coba buka cari itu terjemahan dunia baru, kau cari itu enggak ada itu. Saksi Yehova, enggak ada itu Yesus Tuhan di situ, enggak ada. Ya kalau di dalam kitab saya itu lebih identik, dia lebih dominan hukum Taurat. Iya, saya tahu. Bertentangan dengan kalian kan menghapuskan hukum Taurat. Sudah, enggak usah panjang lebar, jawab saja. Dasar kamu menuhankan Yesus itu dari mana? Makanya saya mau tanya kamu tentang Taurat itu. Makanya saya pengen. Kok balik nanya, jawab. Kamu ini yang saya tanya ini kan dasar keimananmu. Kalau kamu keimananmu tidak memiliki dasar, buat apa kamu imani? Selesai. Lebih baik kamu besok sunat. Anja. Kamu beriman tapi tidak memiliki dasar.
Gimana kamu? Iman itu harus memiliki dasar yang kuat. Ingat, satu tertulis itu sebagai jaminan keimananmu. Kedua, benar-benar dia ada, nyata, diakui, fakta, realita, tidak bertentangan, disepakati oleh orang banyak. Sementara kalau ditanya dasarnya mana, kamu mengklaim itu tanah saya, itu tanah saya, itu rumah saya, itu mobil saya. Tetapi kamu nggak punya suratnya, nggak punya dasar hukumnya, sama saja kamu ngaku-ngaku. Kayak mana kamu ini? Iya, makanya saya tanya dulu. Apa? Iya, kamu dari tadi nanya sudah saya jawab. Saya dari agama apa, kitabnya apa, kan sudah saya jawab semua. Sekarang gantian dong. Kamu jawab dasar keimanan kamu menuhankan Yesus itu dari mana? Itu loh. Ini dari pertanyaan ini saya tahu kalau kamu itu bukan dari Kristen, bukan dari Mesianik. Yang bilang saya Kristen siapa? Saya kan bukan Kristen dari tadi. Saya Nasrani. Syariah Indonesia NSI, Nasrani Syariah Indonesia Gereja Mula-Mula. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang kamu jawab. Kan udah saya jawab kan? Kamu jawab. Dasar kamu menuhankan Yesus dari mana? Gini Bang, kalau misalnya kita debat ini banyak sekali, tapi saya berikan satu-satu, Anda pantau satu-satu lama. Jadi kita main logika aja, karena Tuhan. Saya mau dasar, gak usah logika. Kalau logika semua orang punya logika. Anak saya aja yang SD punya logika. Sekarang kita tidak usah retorika, tidak usah berteori, langsung ke praktek nyatanya. Kamu memiliki dasar hukum apa menuhankan Yesus? Dasar hukum. Teologi hukum mana yang bisa? Iya, teologi harus lahir daripada teori. Sekarang teori di mana yang tertulis yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Siapa yang bilang kalau teologi itu harus bersandar dari kepada? mana lahirnya teologi itu? Dapat dari bawah bambu? Dapat ngarang-ngarang? Dari mana? Tidak, Bang. Gini, teologi itu saya dapat dari keteraturan alam semesta. Ya, teologi itu lahirnya dari Alkitab bukan? Dengar dulu, itulah kalian mentuhankan kitab. Nah, kamu apa? Nanti dulu, berarti teologi kamu tidak berdasarkan Alkitab yang Maha Kuasa. Hah? Anda mentuhankan kitab. Siapa manusia yang pernah berkomunikasi dengan Maha Kuasa zaman sekarang kalau bukan dari Alkitab itu sebagai dasarnya? Tidak, Tuhan berkomunikasi sama kita setiap hari. Oh, kamu ini sudah kesambet kamu ini. Kesambet kamu ini. Saya sudah bilang dari tadi. Ini Pak Dablo contoh jawaban yang orang pada saat ini sedang banyak minum tuak. Masa dikatakan semau-mau? Semua orang bisa menjawab seperti Anda ini ya. Saya katakan semua orang bisa berbicara seperti Anda ini. Omong kosong semua itu. Begini Bang. Tetapi Anda itu kalau ditanya pertanyaan itu harus berdasarkan sesuatu data. Yang saya tanya dasarnya, dasar kekuatan Anda, keimanan Anda, dasar keyakinan Anda itu dapatnya dari mana? Kan ini bantu. Maka kalau Anda keimanan Anda ini tidak berdasar, lebih baik itu bukan keimanan namanya. Itu bukan keimanan, itu keyakinan buta. Siapa yang bilang tidak berdasar? Begini Bang, saya dari tadi bilang pertanyaan Anda kepada Yesus. Ya, Anda dari tadi tidak menunjukkan. Anda tidak menunjukkan bahwa iman Anda itu memiliki dasar. Anda itu tidak berdasar. Laut tanpa dasar, halusinasi. Sudah. Nol. Beginilah, Anda akui dulu kalau Anda itu bukan dari Kristen. Lalu saya jelaskan, biar enak, biar saya tidak berbicara. Ya, saya dari tadi bilang saya bukan Kristen, saya Nasrani. Bukan Kristen dia. Mana sih pajak ini? Kamu ini otak kamu lemot. Terus tadi siapa yang tadi ngaku Kristen itu? Itu Pipo dia Kristen. Tidak. Ini ada bukan dia pengikut Petrus. Tidak, ada yang tadi debat di sini dia teriak-teriak bilang saya ini mantan Kristen. Oh ini mantan ngoten ini mantan Kristen. Dia mantan Kristen. Jadi Bala Putra ini dulu dari Kristen, terus sekarang ke Mesianik. Bukan. Mana sih? Dia tidak pernah jadi Kristen, dia ini pengikut Petrus, gereja mula-mula. Masalahnya abang nggak paham sejarahnya jadi sulit dipahami. Ya. Kalau mantan ngoten ini dia dulu mantan Kristen, Protestan, Tritunggal. Oke, berarti nanti dulu ke dia. Berarti sama Bala Putra Dewa dulu. Dia kan ini toh, dia bilang dia pengikut Petrus toh. Ya, Petrus kan gembalanya orang Yahudi. Dia Yahudi kah?
Yang saya jawab kamu dengar pakai kuping, jangan kamu dengar pakai mulut. Makanya dari tadi nggak kamu save dalam otak. Makanya kamu ingat kalau saya ngomong biar saya nggak ngulang-ngulang ya. Saya ini kalau jadi Pak Guru, papan penghapus ini yang saya terbangkan, bukan penghapusnya. Jadi tolong kalau saya berbicara itu kamu simak. Apanya yang diterbangkan, Pak? Papannya, papan tulisnya saya terbangkan. Bukan penghapusnya ini. Bila perlu meja kursi bisa saya terbangkan kalau ketemu murid yang bebal. Jangan Jadi, nanti abang juga bisa terbang sendiri nih. Ya, jadi kalau orang berbicara itu kamu simak, diberikan 2 kuping dan 1 mulut untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Iya, saya juga dari tadi bertanya itu. Abang harus simak. Dari tadi kamu saya kasih pertanyaan, kamu nggak jawab, 227 orang sudah melihat. Kamu ini dari tadi tidak kooperatif di dalam menjawab pertanyaan saya. Anda berbelat-belit menghambat. Anda pengikut Petrus, apakah Anda orang Yahudi? Karena Petrus adalah gembala orang Yahudi. Nah, nanti kamu saya balik pertanyaan kamu, di mana kamu dapat fakta tertulis bahwa Petrus orang Yahudi? Ayo, di mana dasarnya kamu mengatakan tadi? Bisa kamu jawab? Banyak itu. Oh, coba, di mana Petrus orang Yahudi? Berarti kamu tidak baca Bible ya? Jauh sebelum kamu lahir mungkin saya sudah membaca Bible. Jadi kamu nggak usah ajari saya tentang Bible. Kamu kalau punya keyakinan tidak berdasarkan Alkitabiah jangan. Karena saya tidak suka orang yang berteori seperti kamu ini. Ya. Oh iya, terus kamu mau pakai apa? Nih, kamu kira saya nggak punya Bible? Ini Bible, ya. Saya kasih tahu sama kamu, ini Bible. Ini Bible. Kamu saya tunjukkan. Sekarang Bible ini kamu mau jawab. Ini lengkap Bible ini, ya. Dari Matius, dari Lukas semua lengkap. Sekarang saya bertanya sama kamu. Dasar ini mulai hari ini kalau kamu ya tidak bisa menjawabnya, lebih baik kamu rubah keimananmu, kamu bersunat. Kamu jawab. Saya tanya dulu. Dasar kamu menuhankan Yesus itu di mana? Tertulis di mana? Bisa jawab nggak? Pertanyaan saya belum kamu jawab. Kamu orang Yahudi kan? Kamu dijawab ratusan kali, banyak teori kamu. Tapi nol. Iya. Ngomong saja kamu ini. Kamu kan gini, Bapak Petrus kan pengembalanya orang Yahudi. Nggak usah bawa-bawa Yahudi. Kamu tidak usah bawa Yahudi, ya. Kamu jawab saja sesuai keimananmu, sesuai dengan pertanyaan. Karena apa? Ini akan menyadarkan kamu hari ini. Saya mau menyadarkan kamu hari ini bahwa suatu keimanan yang tidak memiliki dasar, tidak memiliki kekuatan hukum, itu bukan keimanan. Kamu tahu nggak? Ini di 40. Ini kalau ngantem jidat lumayan. Jadi tolong kalau bicara dengan saya jangan diulang-ulang, ya. Kamu pakai ketok aja pakai cincin, Pak. Ketok aja pakai cincin. Ini kalau kena antem ini nggak keluar busa, berguru lagi saya. Makanya tolong kamu kalau berbicara jangan diulang-ulang. Dasar kamu menuhankan Yesus di mana? Jawab. Gitu aja kok. 100 tahun kamu saya ajak debat percuma. Kalau di sini nggak ada tertulis, kalau di sini nggak ada kekuatan hukumnya. Ya, karena nggak bisa. Ucapan manusia itu kamu jadi jaminan untuk keimananmu. Ucapan pendeta, ucapan pastor, ucapan para gembala, ucapan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menjamin itu semua. Apabila di dalam tidak ada tulisannya. Abang ini dulu. Gini, abang introspeksi diri dulu, posisikan diri abang itu yang benar dulu, baru debat sama saya. Itu yang saya mau. Makanya saya tanya dari tadi, abang pernah mampu menjawabnya. Abang pengikutnya Petrus, apakah abang darahnya Yahudi? Ya kalau saya Yahudi kenapa? Tunggu dulu. Bang Jack dijawab aja kan dia bertanya. Sama juga halnya nanti beliau bertanya, apakah Pak Jack ini orang Yahudi mengaku-ngaku pengikut Yesus? Kan begitu juga. Yesus kan diutus untuk Bani Israel juga. Tidak, Yesus sama ke seluruh bangsa dan baptislah mereka, jadikan mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kan muridnya, bukan Kristen.
Ya udah Pak Dablu, saya jawab. Saya jawab. Ya, kamu jawab dulu. Ya, saya Yahudi. 600 tahun lebih masih dijajah Roma, tidak pernah terselamatkan oleh yang namanya Yesus. Tidak ada kerajaan yang dia buat. Tidak ada hubungannya dia juga dengan Daud. Antara Yusuf dengan Yesus tidak ada nasab. Apalagi mau kamu? Sekarang kamu jawab pertanyaan saya apa? Tidak, saya tanggapi dulu jawaban kamu. Nafsu banget, santai aja. Orang ini nggak bisa diajak komunikasi ini. Iya, saya tanggapi dulu Kak. Nggak usah ditanggapi, dijawab loh. Tadi sudah nanya, sudah dijawab, dikasih tahu sudah. Malah Pajak, ini rokok saya ini 3 bungkus tuh loh. Habis sebungkus ini belum ada jawabannya. Habis ini. Habis rokok 4 batang menunggu dia jawab dari tadi. Ya udah, sekarang saya jawab. Tapi saya tanggapi dulu. Silakan. Saya tanggapi dulu. Ini Abang Bala Putra Dewa barusan bilang kalau dia orang Yahudi. Ya, terima kasih. Itu urusan Abang sudahlah. Yang 219 orang ini tahu. Terus begini, dari tadi saya bilang kalau misalnya ada orang yang bertanya tentang ketuhanannya Yesus, kemahakuasaannya Yesus, dan dia bertanya tentang dalil, itu saya selalu bilang pertanyaan itu salah. Karena apa? Jika dia bertanya tentang kuasanya Tuhan Yesus yang didalilkan, itu kan di dalam jangka waktu ketika Yesus di dalam tubuhnya itu 30 tahun di Israel. Itu yang ditetapkan. Itu yang Pajak di mana-mana itu biasanya jawaban yang salah. Ini pertanyaan yang salah. Pada Dablu. Saya kan lama-lama di sini jantung saya kumat nanti ngeladenin Pak Pajak. Iya, salah. Ya di mana-mana itu jawaban yang salah, bukan pertanyaan. Iya, dengar selesai dulu, jangan dipotong dulu. Kalau misalnya dipotong terus orang bilang panik, ya. Kan gini, kalau misalnya ditanya kuasanya yang tertulis itu banyak tertulis di situ. Tetapi itu kan yang bukan kami tuhankan, itu yang Yesusnya saja, kan Tritunggalnya. Kalau kami itu mentuhankan Tuhan yang maha kuasa, berkuasa menjadi apa saja, di mana saja, kapan saja, berapa saja dalam waktu yang sama. Itulah kemahakuasaannya Tuhan yang kami sembah. Sedangkan Tuhan yang Anda sembah itu adalah kitab kalian. Ketika ditanya, Tuhan yang kalian sembah maha kuasa, ya maha kuasa, dia berkuasa menjadi begini. Tidak. Kenapa tidak? Karena kitabnya berkata demikian. Ya udah, kalian tuhankan aja kitab kalian. Aduh, kamu ini. Abang ditanya di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan. Ya, orang yang bertanya dengan kamu itu langsung darah keturunan bangsa Israel. Asal kamu tahu. Memang. Ya, memang jadi sampai. kamu jawab yang kira-kira masuk akal dong. Tertulisnya di mana? Itu yang diminta kan simple loh. Iya, gini. Kalau misalnya tertulisnya ada di dalam Bible kan bilang sekarang itu Tuhan Yesus itu dia berkuasa di langit dan di bumi. Telah diberikan kepadaku kuasa akan langit dan bumi. Ya, itulah Tuhan kami. Dan itu Tuhan itu salah satu dari 3 kesatuan itu. Siapa yang diberikan kuasa di langit dan bumi? Nah inilah lucu lagi kan begini. 3 itu adalah 1 dan ketika siapa dengar dulu begini, abang ada tubuh, ada kata-katanya abang, atau ada rohnya abang, sama ada jiwanya abang. Dan ketika ada seseorang bilang siapa yang memberikan kata-kata itu, ya tubuhnya. Siapa yang menghidupkan tubuh itu? Ya rohnya. Itu satu kesatuan. Dan di mana Allah itu daging? Di mana Allah itu daging tertulis? Kenapa? Di mana Allah itu daging? Saya tanya. Kalau misalnya bertanya seperti itu sudah melanggar kemahakuasaannya sang pencipta itu. Iya, dia maha kuasa, dia berkuasa menjadi apa saja. Ya sudah, oke. Kata kamu bilang begitu. Tertulis di mana? Allah daging.
gini, dia waktu dia ketemu sama Abraham, waktu dia bergulat sama Itu jauh. Dia bukan seumuran. Yesus tidak seumuran sama Abraham. Beda zaman. Ya itu kan menunjukkan kemahakuasaan sampai cipta yang kami bukan sembah. Yesus. Itu kan bukan yang Emang Yesus pernah ketemu Abraham? Iya, dia berkata iya, sebelum Abraham ada dia sudah ada. Iya bohong berarti kan dia. Dia lahir tahun berapa? Umurnya 33 tahun. Bohong kan dia? Yesus lahir tahun berapa, mati tahun berapa dicatat. Abraham hidup tahun berapa? Sama Musa saja jauh. Sama Kan Daud dia saja itu- jauh. Rupanya pun dia tidak tahu rupanya Daud. Jangankan dia rupa itu- Tuhan. Dia itu kan Tritunggal, dia itu logosnya Itu yang ditanya Pak, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal itu dari tadi yang ditanya. Ya itu kan Yesus waktu dia naik ke surga kan dia berkata, pergilah ke segala bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan Oh nggak dalam ada, bahasa itu ayat sisipan. aslinya- Di mana tertulis yang faktanya yang nyata di mana ayat itu? Ayat itu nggak ada. Kamu. Benaran nggak ada. Saya tunjukkan ada di mana. Iya, kamu buka original teksnya. Kamu buka paper teksnya. Buka di situ papyrus. Ada nggak di situ ayat itu? Pak Pendeta Bala-Bala, Pak Pendeta Bala-Bala, beliau ini umat paket, artinya dia terima beres, umat terjemahan. Jadi kalau memang masuk ke original teksnya memang tidak ada. Makanya dulu Sadablo ya, gini maaf. Kami bangsa Israel tidak menerima bangsa di luar itu. Kenapa? Karena botol. Karena tidak punya akal. Makanya dulu kami buat tembok ratapan itu untuk membatasi orang luar masuk ke dalam kampung kami. Kami juga tidak menerima di luar suku lain. Karena apa? Karena botol. Oh iya Kasih tahu, Kak. Pak. Waduh, begitu ya Kak. Waduh, sekarang merepresentasikan seluruh umat Israel. Waduh, hebat kakakku ini. Bang, kita harus minta tanda tangannya, Bang. Ini orang Ya hebat. sudah lah. Di mana? Udah gini aja simpel. Di mana kamu dibolehkan untuk menyembah manusia dalam Kristen? Ada nggak? Boleh nggak? Boleh. Bukan Ya sudah. Di mana tertulis nyembah manusia boleh? Kalau misalnya Tuhan menjadi manusia, saya menyembah Dia, dan ada yang berkata, Ya udah, saya ikuti. Di mana tertulis Tuhan jadi manusia? Di mana tertulis Tuhan jadi manusia? Ada nggak? Oh, banyak. Ya, jangan ngomong banyak. A1 saja ayatnya. Ayat di mana? Nggak ada. Iya, nggak ada. itu 1 Petrus itu. Nggak ada. Apa 1 Petrus bunyinya? 1 Petrus atau apa itu pada mulanya adalah firman itu adalah ini firman yang bersama-sama firman adalah ini gimana? Apa firman ini enggak? Apa dibaca baik-baik lah. Masa firman enggak? Itu Enggak ada tertulis itu pada mulanya ada firman enggak. Dibaca baik-baik lah. Itu menjadi manusia, bukan menjadi Yesus. Itu untuk semua manusia. Tidak, kamu baca terus. Ada nggak situ firman menjadi Yesus? Kamu jangan ngada-ngada kamu. Anak tunggal Allah itu siapa? Manusia dijadikan dari firman-Nya pada mulanya, betul. Iya, yang itu apa? Itu kan bukan untuk Yesus. Mana ada nama Yesus? Betul, dengar roh. Iya, ini mau saya bacakan semuanya aja, Kak? Baca semua sampai habis, masa bodoh. Aduh, aku terhibur banget. Makasih ya, Kak. Gini, saya bacakan semua aja ya, biar Justru kita yang terhibur, Banjek. Nah, harus Banjek merasa terhibur karena yang menjadi penghibur kan Banjek. Kita ikut-ikutan ketawa aja, Pak. Nggak apa-apa lah. Oh, kalian silakan ketawa aja. Oh, saya yang ketawa karena memang benar lucu. Oke, enak gitu. Saya bacakan semuanya aja ya. Atau gimana? Nanti potong-potong lagi. Enggak ada yang motong kok, dibaca mulai dari 1 Udah, kamu sampai baca 18. juga itu ayatnya nggak ada untuk Yesus. Enggak apa-apa. Kau baca 1 sampai 14, mau 18 boleh. Silakan. Memang tuntaskan. Tidak perlu baca boleh. Ya sudah, berarti kalau abang Bala Putra bilang tidak ada yang untuk Yesus, saya yakin kalau abang Darbo sama semua juga kan udah membacanya. Memang di situ kan tidak
langsung berkata tentang apa Yesus, tetapi di situ kan disebutkan oleh anak tunggal Allah, dan itu kan sering diklaim, Yesus sering mengklaim dirinya. Dan satu kitab Yohanes itu, kamu kira anak tunggal Allah Yesus. Daud bukan anak tunggalnya, Abraham bukan anak tunggalnya. Atuh anak tunggal kok 2-3. Musa juga Allah. Elia juga anaknya. Coba saya masuk dulu Pak Pendeta ya. Kita buktikan apakah Yesus ini anak tunggal, Pak Cek. Iya, dengar dulu. Oh iya. Nafsu dulu. Gini. Terus itu yang pertama, dan yang kedua itu kan kitab Yohanes itu seluruhnya beritakan tentang apa? Iya, nggak apa-apa Bang. Kita bahas saja Yesus anak tunggal. Ya, benar ke Yesus ini anak tunggal? Iya, dengar dulu. Saya belum selesai. Oh, mau didengar? Iya, boleh. Kan gini. Sering saya bilang kalau kalian memahami sesuatu itu secara harafiah, secara tekstual. Tertulis dia begini, kalian langsung begini. Kalian tidak mencari konteks di dalam keseluruhan. Abangku, saya memahami Bible itu mulai dari secara Alkitabiah, Congoria. Paham kan Congoria? Ini ilmu baru ini. Saya paham juga ilmu Congoria. Iya. Sedangkan abang sampaikan di sini narasikan Congoria, Bang. Iya. Ini ilmu yang luar biasa ini. Nah, sekarang kita kembali dulu, apakah benar Yesus ini anak tunggal? Tidak, saya ini dulu. Oh, nggak benar. Anjir. Nggak perlu saya lanjut. Kalau misalnya abang bawa satu ayat, 2 ayat, ambil dari kitab satu dan ambil lagi satu dari kitab, itu namanya kompilasi, dan itu sangat lucu untuk perdebatan intelektual. Kamu mau pakai ayat apa? Kamu pakai ayat apa yang saya tanya? Jangan potong dulu. Gini, kami menerjemahkan sesuatu itu bukan secara tekstual atau secara harafiah, secara bacanya begini dan ambil satu dari situ, ambil satu dari situ, walaupun rentang dan konteksnya itu berbeda, rentang waktu penulisan itu beribu tahun itu, dan kami menjadikan kompilasi dan kami menyimpulkan sendiri. Tidak, kita harus esensinya, keaslian dari maksud dari penulisan itu yang harus kita maknakan semuanya. Bukan satu-satu. Yohanes udah diam, saya ajarin kamu. Yohanes 1 ayat 1 bukan firman, itu kesaksian Yohanes. Jadi nggak usah sok pinter kamu. Iya, memang itu ininya, itu makanya saya bilang semua Alkitab dari ujung itu perjanjian lama sampai perjanjian baru itu kesaksian semua, nggak ada firman Tuhan. Kamu ini nggak usah banyak ini kamu. Iya, makanya itulah kenapa saya bilang kalian itu mentuhankan kitab. Nah, berarti kamu nggak layak Alkitabmu diimani. Itu kan bukan firman. Itu kesaksian palsu. Kamu. Alkitab itu coba kembali dulu lah, kembali lagi lah perkara Yesus anak tunggal. Kembali dulu. Dengar dulu Kak. Tadi barusan abang ini bilang kitab Injil palsu semua. Diubah-ubah, bukan Injil, Bible. Iya, Bible artinya sama, cuma beda bahasa aja. Bible sama Injil artinya beda. Kitabnya yang dibeda-bedakan. Ya, Bible aja, diubah-ubah, betul. Bible sudah diubah-ubah. Injil itu bahasa. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa lah. Intinya poinnya di sini, kitabnya Kristen diubah-ubah. Iya, tapi esensi dari itu, keaslian dari itu masih tetap, yaitu berita gembira. Enggak ada keasliannya Pak. Enggak ada artinya. Itu kakak itu. Coba ini coba kita pakai data. Kamu punya Bible deh, di situ punya. Di mana? Punya kan? Ada banyak. Iya. Aku buka Yeremia 8 nomor 8. Ya, tapi ini ya, saya sudah bilangnya, saya bukan orang yang menerjemahkan sesuatu secara
Jadi tidak serta-merta ketika kita mengatakan ayat itu berkata demikian, tidak kita pahami seluruh kitabnya itu lalu kita menyimpulkannya dan ini kan perjanjian lama itu adalah kitab kanon. Dikanonkan di 325 Masehi. Itu sesudah Yesus. Jadi kitabmu ini kanon Matius dan seterusnya dengan kawan-kawannya yang dikanonkan oleh Kanda Paulus ya, atau bapak-bapak gereja. Jadi saya kasih satu dalil, Yeremia 8 nomor 8. Kau baca coba. Yeremia 8 nomor 8. Ya. Bagaimanakah kamu berani berkata, sebentar ya saya cari perikopnya dulu, dosa dan hukumannya. Saya baca dari 4 ya. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali. Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali. Mengapakah bangsa ini berpaling terus menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya. Dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari semua mereka berpaling. Seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung rangun di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya, tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sudah. Itu sudah diubah-ubah. Apanya yang diubah-ubah? Itu. Baca tadi itu. Pena palsu, pahamkah pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Iya. Tadinya benar dijadikan bohong. Anjir. Tapi di atas. Ini lagi satu dulu. Baru lanjutkan. Iya, satu dulu kau baca di pengkhotbah. Kau baca dulu di pengkhotbah. Jack. Dinda, dengarkan terakhir kau baca ini. Kau baca dulu ini baru pindah ke situ. Kau baca dulu deh. Kau baca dulu ini di pengkhotbah 2 nomor 2. Kau baca dulu itu baru lanjut. Silakan narasikan sampai 5 hari. Pengkhotbah 2 nomor 2. Makanya saya bilang abang-abang ini menerjemahkan kitab itu secara harafiah dan secara ini sudah terjemahan deh. Iya, maksudnya ini kenapa saya ini sudah terjemahan. Tidak paham tekstual. Terus ini terjemahan. Kalau begitu tunjukkan kita manuskripnya aslinya, tunjukkan. Iya dengar dulu. Terus habis pemahamannya cuma di harafiah cuma tekstual, habis itu kompilasi lagi. Lompat dari kitab satu ke kitab lain. Ini yang saya pertanyakan cuma kompilasi ya Pak. Cuman supaya abang ini tidak kesurupan, saya suruh baca pengkhotbah. Ini pengkhotbah ini ibarat kalau di Islam itu di ruqyah supaya sadar. Nah, di pengkhotbah 2 nomor 2 kau baca. Jangan. Kalau misalnya abang nggak mau dia. Dengar dulu. Abang suruh saya baca satu ayat tadi. Sekarang saya suruh abang baca Yesaya 43. Oh, Yesaya 43. Ya boleh. Iya, ayo abang baca. Yesaya 43 nomor mulai dari 43 sampai nomor 16 kalau nggak salah. 1 sampai 16. Banyak kali bang. Iya, baca lah bang. Saya sudah baca semua.